Dinikahi Sultan Arab demi emas 3 kilogram. Awalnya, aku hanya menjadi pelayannya. Kini aku menjadi istrinya. Tak disangka aku diperlakukan seperti ini. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Desa kami adalah permata tersembunyi di balik lekukan lembah, dikelilingi perbukitan hijau yang membentang seperti selimut raksasa. Namanya Desa Seruni, sebuah tempat di mana matahari terbit selalu memancarkan kehangatan yang sama, dan tawa anak-anak masih bisa mengalahkan deru angin. Di sanalah aku, Fatimah, tumbuh besar. Bukan dengan kemewahan, melainkan dengan kesederhanaan yang mengakar kuat, seperti pohon beringin tua di tengah alun-alun desa. Sejak kedua orang tuaku berpulang ketika aku masih sangat belia, hidupku diselimuti perjuangan. Neneklah yang membesarkanku, seorang wanita tua dengan jemari keriput yang selalu harum rempah dan kain batik. Dari dialah aku belajar tentang kesabaran, kerja keras, dan keikhlasan. Hari-hariku berlalu dengan rutinitas yang sama, bangun sebelum subuh untuk membantu nenek membuat kue-kue tradisional, menggembalakan kambing tetangga ke padang rumput, dan sore harinya membantu di ladang Pak Kades. Tangan kecilku sudah terbiasa memegang cangkul dan keranjang anyaman. Aku tidak pernah mengeluh. Untukku, hidup adalah serangkaian kewajiban yang harus ditunaikan. Meski hidupku berat, aku punya impian. Bukan impian yang muluk-muluk, seperti memiliki istana atau harta berlimpah. Impianku sederhana. Aku ingin melihat nenek tidak lagi bekerja membungkuk di usianya yang senja. Aku ingin punya cukup uang untuk membelikan obat pereda nyeri punggungnya, atau sekadar memperbaiki atap gubuk kami yang sering bocor saat hujan tiba. Aku ingin dia bisa menikmati sisa hidupnya dengan tenang, tanpa beban. Setiap malam, di bawah selimut tipis, aku selalu berdoa agar ada jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang membelenggu kami. Nenek, dengan kebijaksanaannya, sering berkata, "Fatimah, rezeki itu seperti air sungai. Dia akan selalu mengalir ke tempat yang membutuhkan. Asal kamu ikhlas dan terus berusaha, Tuhan tidak akan pernah tidur." Kata-kata itu adalah pegangan hidupku. Aku percaya, suatu hari nanti, kebaikan akan menemukan jalanku. Namun, aku tidak pernah menyangka, jalan itu akan datang dari arah yang paling tak terduga, dari dunia yang bahkan tak pernah kubayangkan keberadaannya. Saat itu, musim kemarau panjang melanda Desa Seruni. Sumur-sumur mengering, ladang-ladang retak, dan hasil panen anjlok drastis. Wajah-wajah penduduk desa tampak muram, diselimuti kekhawatiran. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara tidak ada yang bisa dijual. Situasi semakin mencekik. Aku melihat nenek semakin sering menghela napas panjang. Sorot matanya menyimpan beban yang begitu berat. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Apapun itu. Dan di tengah keputusasaan itu, datanglah kabar yang menggegerkan seluruh desa. Sebuah rombongan asing, konon dari negeri jauh di Jazirah Arab, sedang mencari pemuda-pemudi untuk dipekerjakan di sana. Mereka menjanjikan upah yang sangat besar, cukup untuk mengubah nasib satu keluarga. Penduduk desa terpecah. Ada yang antusias, ada yang curiga, ada pula yang takut. Aku sendiri, awalnya ragu. Pergi ke negeri seberang? Meninggalkan nenek? Tapi kemudian, aku teringat akan janji pada diriku sendiri, impianku untuk nenek. Ini mungkin satu-satunya kesempatan. Aku membulatkan tekad. Malam itu, di samping nenek yang sudah terlelap, aku berbisik pada diriku sendiri, "Fatimah, ini untuk nenek." Sebuah keputusan besar telah diambil, keputusan yang akan mengubah seluruh alur hidupku, membawaku jauh dari desa kecilku, menuju takdir yang tak terbayangkan. Keesokan paginya, udara di Desa Seruni terasa lebih segar, seolah membersihkan sisa-sisa kegelisahan dari malam sebelumnya. Langit biru membentang luas tanpa awan, memancarkan janji akan hari yang cerah. Aku berpamitan pada nenek, yang sedari subuh sudah menyiapkan bekal sederhana untukku, beberapa potong kue beras dan sebotol air. Matanya berkaca-kaca saat memelukku erat, aroma tubuhnya yang khas,
campuran rempah dan tanah, memelukku dalam kehangatan yang mendalam. Jaga dirimu baik-baik, nak. Jangan lupa sholat dan selalu bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan, bisiknya, suaranya sedikit serak menahan haru. Ingat, dimanapun kamu berada, hati nenek selalu bersamamu. Aku mengangguk, menahan air mata yang mendesak, mengecup punggung tangannya yang keriput berkali-kali. Berat rasanya meninggalkan satu-satunya keluargaku, namun impian untuk melihatnya hidup lebih nyaman memberi kekuatan yang luar biasa. Di balai desa, suasana sudah ramai sejak matahari baru sepenggalah. Kerumunan orang sudah terbentuk di depan panggung darurat yang terbuat dari bambu. Para calon pekerja, baik pemuda maupun pemudi dari desa Seruni dan beberapa desa tetangga yang berani mencoba nasib, berbaris rapi. Wajah-wajah mereka memancarkan campuran antara harapan yang membuncah dan kecemasan yang samar. Ada yang terlihat sangat antusias, membayangkan gaji besar yang dijanjikan, sementara yang lain tampak tegang, mungkin memikirkan keluarga yang akan ditinggalkan. Rombongan dari Arab itu duduk di kursi yang disediakan, dengan aura yang sangat berbeda dari penduduk desa. Mereka terdiri dari 3 pria bertubuh tegap, mengenakan jubah putih bersih dan sorban khas yang melilit kepala, lengkap dengan egal hitam melingkarinya. Di samping mereka, duduk seorang pria muda dengan wajah ramah. Dialah penerjemah yang fasih berbahasa Indonesia, yang kemudian kami panggil Tuan Karim. Mata mereka menatap kami satu persatu, menilai setiap gerak-gerik dan ekspresi. Proses seleksi dimulai. Bukan seperti yang kubayangkan sebelumnya yang mungkin akan ada ujian tertulis yang rumit atau wawancara formal yang menakutkan. Tidak ada. Mereka hanya memanggil kami satu persatu, meminta kami berdiri di hadapan mereka. Mereka mengamati postur tubuh, kebersihan diri, dan yang terpenting, cara kami berbicara dan menjawab pertanyaan sederhana. Saat giliranku tiba, jantungku berdebar kencang, iramanya terasa menggema di telingaku. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Dengan langkah mantap, aku maju dan menunduk hormat, mencoba terlihat tenang dan penuh percaya diri. Salah satu pria bersorban, yang tampak paling senior dengan tatapan mata yang tajam namun penuh wibawa, menatapku lekat-lekat. Matanya seolah menembus jiwaku, mencoba membaca apa yang ada di balik sorot mataku. "Apa yang bisa kau lakukan, gadis?" tanyanya melalui penerjemah, suaranya dalam dan berwibawa. "Saya terbiasa bekerja keras, Tuan," jawabku mantap, meskipun suaraku sedikit bergetar karena gugup. Aku mencoba memfokuskan pikiranku pada jawaban yang jujur dan meyakinkan. Sejak kecil, saya sudah terbiasa mengurus rumah tangga, memasak, membersihkan, dan mengurus hewan ternak. Saya juga tidak takut kerja lapangan, Tuan. Aku sengaja menambahkan pengalaman kerja lapangan, berharap itu menjadi nilai tambah. Pria itu mengangguk pelan. Seulas senyum tipis nyaris tak terlihat tersungging di bibirnya. Ia kemudian berbisik singkat kepada Tuan Karim. Setelah beberapa saat, Tuan Karim tersenyum kecil padaku, senyum yang melegakan. "Kamu diterima, Fatimah," katanya, menyebut namaku dengan jelas. Kata-kata itu bagai melodi indah di telingaku, sebuah pengumuman yang mengakhiri ketegangan panjang. Nafas lega kembus dari paru-paruku. Aku terpilih. Seketika, senyum merekah di bibirku, begitu lebar hingga mataku ikut menyipit. Aku melirik ke arah nenek yang berdiri di kejauhan, di antara kerumunan warga desa. Nenekku tersenyum lebar, menunjukkan deretan giginya yang sudah banyak tanggal. Dan jemarinya membentuk gerakan, jempol, ke arahku, isyarat bangga yang membuat hatiku menghangat. Aku tahu, ini adalah langkah awal yang nyata untuk mewujudkan impianku, impian nenek. Bersamaku, ada sekitar 10 orang lain dari berbagai desa yang juga diterima. Kami semua dipersilakan untuk menyiapkan barang-barang pribadi, yang sebenarnya tidak banyak. Barang bawaanku hanya sebuah tas kain lusuh berisi beberapa helai pakaian sederhana yang sudah kusam, Al-Quran kecil peninggalan almarhum ibu yang halamannya sudah agak menguning, dan sebuah liontin perak berukir bunga seruni dari nenek. Itu adalah harta berhargaku, lebih dari sekadar perhiasan, melainkan simbol cinta dan kenangan. Perpisahan dengan nenek adalah momen terberat dari seluruh proses ini. Air mataku akhirnya tumpah saat memeluknya lagi di depan bus yang sudah menunggu. Aku mencium tangannya berkali-kali, menghirup aroma nenek untuk terakhir kalinya sebelum pergi.
Aku akan segera pulang dengan kabar baik. Nek, bisikku, suaraku tercekat. Nenek hanya mengangguk, mengusap kepalaku dengan penuh kasih sayang. Air mata juga menetes di pipinya yang keriput. Kami dibawa menggunakan sebuah bus besar yang terlihat baru dan mewah. Perjalanan terasa sangat panjang, membawa kami melintasi jalanan berliku, melewati kota-kota besar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, lampu-lampu kota yang berkilauan di malam hari, dan hiruk-pikuk kehidupan kota yang jauh berbeda dari desaku. Setiap kilometer yang kami tempuh, aku merasa semakin jauh dari kehidupanku yang lama yang tenang dan sederhana, semakin dekat dengan masa depan yang tidak ku ketahui wujudnya. Rasa antusias bercampur dengan sedikit ketakutan akan hal yang tidak familiar, seperti anak burung yang baru pertama kali akan terbang meninggalkan sarangnya. Setelah menempuh perjalanan darat yang melelahkan selama hampir 2 hari penuh, diselingi istirahat sejenak di beberapa tempat penginapan sederhana, kami akhirnya tiba di sebuah bandara besar. Bandara yang begitu megah, dengan dinding kaca yang menjulang tinggi dan lorong-lorong yang sangat luas. Orang-orang dari berbagai negara berbaur, suara-suara asing bersahutan, dan di landasan pacu, pesawat-pesawat raksasa terlihat siap terbang ke berbagai penjuru dunia. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku akan naik pesawat. Perasaan takjub dan gugup bercampur aduk. Aku duduk di kursi dekat jendela pesawat, menatap keluar. Aku melihat pemandangan tanah airku yang perlahan mengecil di kejauhan, lalu menghilang di balik awan. Sebuah babak baru dalam hidupku telah resmi dimulai. Pintu gerbang menuju takdir yang tak terduga telah terbuka lebar, dan aku melangkahinya dengan hati penuh harapan dan doa. Perjalanan udara adalah pengalaman yang luar biasa sekaligus melelahkan bagiku. Belum pernah kubayangkan bisa melayang di angkasa secepat itu, melihat awan berarak di bawah kakiku. Setelah berjam-jam terbang, melintasi batas-batas benua dan zona waktu, akhirnya kami mendarat di sebuah bandara yang jauh lebih megah, lebih ramai, dan lebih modern dari yang kulihat di tanah air. Udara di luar pesawat terasa sangat berbeda begitu pintu dibuka. Panas yang menyengat, kering, dan udara dipenuhi aroma rempah yang asing, bercampur dengan sedikit bau minyak tanah dan parfum mahal. Inilah Jeddah, kota gerbang yang dijanjikan, sebuah gerbang menuju dunia yang sama sekali baru bagiku, sebuah dunia yang terasa seperti dicabut dari lembar-lembar kisah 1001 malam. Dari bandara, tanpa menunda, kami langsung dibawa menggunakan rombongan mobil mewah berwarna hitam mengkilap. Mobil-mobil itu begitu mulus dan senyap. Interiornya terasa dingin dengan AC yang menyejukkan. Kaca mobil yang gelap menyembunyikan kami dari pandangan luar, sekaligus memberiku privasi untuk mengamati sekeliling tanpa terlihat terlalu norak. Jalanan yang kami lalui sangat lebar dan mulus, diapit oleh bangunan-bangunan tinggi modern yang menjulang gagah, terbuat dari kaca dan baja, memantulkan cahaya lampu kota yang berkelip. Gedung-gedung pencakar langit ini berdiri kontras dengan gubuk-gubuk kayu sederhana di desaku, seperti membandingkan siang dan malam. Lampu-lampu kota yang gemerlap di malam hari menciptakan pemandangan yang memukau, seolah bintang-bintang di langit telah jatuh ke bumi dan menghiasi setiap sudut kota dengan benderang. Aku terpaku, menempelkan hidungku ke kaca jendela, menyadari betapa kecilnya diriku, seorang gadis desa yang lugu, di tengah kemegahan yang tak terhingga ini. Setiap jengkal kota ini berteriak tentang kekayaan dan kemajuan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang melalui jalanan kota yang ramai namun teratur, rombongan mobil kami berbelok ke sebuah jalan pribadi yang teduh, dikelilingi pagar tinggi berukiran artistik. Akhirnya, kami tiba di depan gerbang raksasa dari besi tempa yang menjulang tinggi, diapit oleh menara-menara pengawas yang gagah dan kokoh, seolah menjaga rahasia di baliknya. Ini bukan sembarang bangunan. Ini adalah istana. Namun, ini bukan istana yang kubayangkan dari dongeng-dongeng masa kecilku yang berselimut lumut, beratap genting, dan dihiasi menara runcing yang kuno. Istana ini adalah sebuah kompleks megah yang membentang luas, didominasi warna putih gading dengan sentuhan emas di setiap ukiran dan detail arsitekturnya. Gaya arsitekturnya rumit namun anggun, memadukan tradisi Timur Tengah yang kaya dengan sentuhan kemewahan modern. Taman-taman yang luas dan tertata apik, dengan air mancur berukir indah, kolam ikan koi yang jernih, dan deretan pohon kurma yang menjulang rapi, menambah kesan asri di tengah kegersangan gurun di luar sana. Cahaya dari lampu-lampu taman yang dirancang artistik menerangi setiap sudut, menciptakan aura kemewahan yang tak terlukiskan, bahkan di bawah rembulan.
Ketika mobil berhenti perlahan di pelataran utama yang sangat luas dan bersih, beberapa orang, baik pria maupun wanita dengan pakaian seragam pelayan yang rapi, sudah berdiri menyambut. Mereka menunduk hormat saat kami keluar dari mobil. Wajah-wajah mereka menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Udara malam di istana terasa lebih sejuk dan lembab dibanding di luar gerbang. Mungkin karena banyaknya pepohonan dan air mancur. Kami dibawa masuk ke dalam. Setiap langkahku di atas lantai marmer dingin yang mengkilap dan permadani tebal berbulu lembut terasa canggung dan asing. Dinding-dinding dihiasi kaligrafi Arab yang indah dan lukisan-lukisan berbingkai emas yang artistik. Langit-langit ruangan menjulang sangat tinggi, dihiasi lampu kristal raksasa yang menggantung elegan, memancarkan ribuan cahaya yang berkilauan bagai intan permata. Aroma gaharu yang mewah dan bunga melati yang manis memenuhi setiap ruangan, menciptakan suasana yang menenangkan namun sekaligus memabukkan indera. Aku merasa seperti berjalan di dalam sebuah mimpi yang terlalu indah untuk menjadi nyata, sebuah adegan dari film-film mahal yang belum pernah kulihat. Seorang wanita parubaya, yang kemudian kami ketahui sebagai kepala pelayan, Madam Zahra, menyambut kami di salah satu aula. Wajahnya tegas dengan garis-garis yang menunjukkan pengalaman, namun sorot matanya yang tajam menyimpan secercah kebaikan. Ia mengenakan seragam pelayan yang paling rapi, menunjukkannya sebagai seorang pemimpin. "Selamat datang di Istana Al-Rashid," katanya dalam bahasa Arab yang lancar, yang langsung diterjemahkan oleh Tuan Karim dengan senyum ramah. "Mulai hari ini, kalian akan mengabdi di sini. Aturan dan tugas akan dijelaskan besok pagi. Malam ini, kalian bisa beristirahat dan memulihkan tenaga setelah perjalanan panjang." Kami kemudian ditunjukkan ke asrama pelayan, sebuah bangunan terpisah yang juga sangat bersih dan nyaman, jauh lebih baik dari gubuk kecilku di Desa Seruni. Setiap kamar memiliki tempat tidur empuk, lemari pakaian, dan kamar mandi pribadi yang bersih. Aku berbagi kamar dengan 3 wanita muda lainnya, yang juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka tampak sama terkejut dan takjubnya denganku melihat kemegahan istana dan kenyamanan asrama ini. Ada Dian dari Surabaya, Rina dari Bandung, dan Sari dari Medan. Kami bertukar pandang, senyum kecil di bibir masing-masing menandakan rasa lega dan kekaguman yang sama. Setelah meletakkan barang bawaanku yang tak seberapa, aku langsung mengambil wudhu dan sholat Isya. Di atas sajadah yang disediakan, aku bersyukur telah tiba dengan selamat dan memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani takdir baru ini, apapun yang akan terjadi. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu mengingat tujuan utamaku, untuk nenek. Malam itu, aku berbaring di atas kasur empuk yang tak pernah kubayangkan bisa kumiliki. Selimut yang lembut memeluk tubuhku. Langit-langit kamarku bukanlah atap anyaman bambu yang sering bocor, melainkan beton kokoh dengan lampu tersembunyi yang memancarkan cahaya lembut. Melalui jendela, aku bisa melihat sebagian kecil taman istana yang temaram, dihiasi lampu-lampu sorot yang membuat bayangan pohon-pohon kurma menari-nari. Aku memejamkan mata, bayangan nenek dan desa kecilku melintas. Aku telah tiba di negeri gurun ini, di istana yang bagaikan negeri dongeng, sebuah dunia yang begitu jauh dari kehidupanku sebelumnya. Namun, di balik kemegahan ini, aku tahu bahwa statusku hanyalah seorang pelayan. Sebuah awal yang baru, penuh dengan ketidakpastian dan tantangan yang belum terlihat, namun juga diiringi harapan besar akan masa depan yang lebih baik. Perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai, dan aku siap menghadapinya. Fajar pertama di Istana Al-Rashid menyingsing dengan sangat berbeda dari fajar di Desa Seruni. Di sini, tidak ada kokok ayam yang membangunkan tidur, tidak ada embun pagi yang membasahi dedaunan, atau aroma tanah basah sehabis hujan. Sebaliknya, udara terasa kering dan hening, hanya diselingi oleh suara samar pendingin ruangan yang terus bekerja sepanjang waktu dan langkah kaki para pelayan yang sudah memulai aktivitas mereka di lorong-lorong istana yang panjang. Kami, para pelayan baru, dibangunkan oleh ketukan lembut di pintu kamar kami, tanda dimulainya hari yang baru. Setelah sholat subuh berjamaah di musola asrama dan membersihkan diri secepatnya, kami berkumpul di ruang makan khusus pelayan. Meja-meja panjang sudah terisi dengan aneka hidangan sarapan sederhana namun bergizi, roti pipi hangat, keju, buah zaitun, dan teh mint yang mengepul. Semuanya terasa bersih, teratur, dan begitu kontras dengan sarapan singkong rebus di desaku. Setelah sarapan usai,
Madam Zahra sudah menunggu di aula utama tempat kami berkumpul pertama kali saat tiba. Hari ini, auranya lebih tegas, dan ekspresi di wajahnya menunjukkan bahwa ini adalah momen serius, sebuah pembekalan fundamental bagi kami semua. Ia menjelaskan aturan dan tugas kami satu persatu, dengan Tuan Karim sebagai penerjemah setia yang sigap dan ramah. Nada bicaranya jelas, lugas, dan tidak mengizinkan bantahan. Di istana ini, disiplin adalah segalanya, kunci utama kelancaran operasional. Ujarnya, tatapannya menyapu setiap wajah kami, memastikan kami memahami betul setiap ucapannya. Setiap tugas memiliki waktunya, dan setiap sudut istana memiliki aturannya yang ketat. Kalian harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan kerja. Hormati semua penghuni istana tanpa terkecuali, terutama keluarga yang mulia Sultan. Pembangkangan, kemalasan, atau kesalahan fatal tidak akan ditoleransi di sini. Ada konsekuensi serius bagi yang melanggar. Aku mendengarkan dengan saksama, mencoba menyerap setiap informasi yang disampaikan. Otakku bekerja keras, mencatat detail-detail penting. Madam Zahra menjelaskan tentang hierarki yang jelas di antara para pelayan, mulai dari kepala departemen hingga pelayan junior, tentang jam kerja yang panjang dan terkadang tak terduga, dan tentang area-area istana yang boleh dan tidak boleh kami masuki. Ada ruang khusus untuk para selir dan istri sultan yang lain, ada area pribadi sultan yang terlarang bagi siapapun kecuali yang diizinkan langsung olehnya, dan ada pula taman-taman tersembunyi yang hanya boleh dimasuki oleh anggota keluarga kerajaan atau atas izin khusus. Istana ini adalah sebuah labirin aturan dan privasi. Tugas-tugas kami dibagi berdasarkan kemampuan, pengalaman yang kami sebutkan saat wawancara, dan kebutuhan istana. Dian, yang punya bakat merangkai bunga dan mata artistik, ditugaskan di bagian dekorasi istana, memastikan vas-vas bunga selalu segar dan penataan ruangan selalu indah. Rina, yang pandai memasak dan memiliki kepekaan rasa yang baik, ditempatkan di dapur besar, membantu menyiapkan hidangan mewah untuk keluarga sultan dan para tamu. Sari, dengan cekatan tangannya dan ketelitiannya, menjadi asisten penjahit pakaian istana, memastikan setiap jubah dan gaun selalu dalam kondisi prima. Aku sendiri, dengan pengalaman hidupku yang telah terbiasa mengurus rumah tangga dari kecil, membersihkan, dan kebiasaan bekerja keras tanpa mengeluh, ditugaskan di bagian kebersihan dan pemeliharaan pribadi. Tugas ini mencakup membersihkan kamar tidur, mengatur pakaian, dan memastikan segala kebutuhan pribadi penghuni istana terpenuhi hingga detail terkecil. Aku tidak tahu siapa yang akan menjadi penghuniku yang harus kulayani, tapi aku sudah siap mental untuk tugas apapun, asalkan itu bisa membawaku lebih dekat pada impianku untuk nenek. Fatimah, panggil Madam Zahra, setelah selesai membagi tugas-tugas yang lain. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit ku mengerti. Ada sedikit tanda tanya, sedikit evaluasi, dan sedikit harapan. Mulai hari ini, kau akan ditempatkan di sayap barat istana. Kau akan melayani kebutuhan pribadi yang mulia Sultan Harun. Jantungku seperti berhenti berdetak, napasku tertahan di tenggorokan. Sultan Harun? Aku? Melayani langsung seorang sultan? Ini adalah tugas paling berat, paling penting, dan sekaligus paling terhormat di antara semua pelayan. Keheningan tiba-tiba menyelimuti aula. Beberapa pelayan baru lainnya menatapku dengan mata membulat tak percaya, sebagian lagi dengan ekspresi iri yang kentara. Aku tidak tahu harus merasa bangga atau takut. Pikiranku langsung melayang pada bayangan seorang sultan yang agung, berkuasa mutlak, dan mungkin sangat menakutkan, seperti yang kudengar dari desas-desus di desa tentang sultan yang jarang tersenyum, berwibawa tinggi, dan nyaris tak bisa didekati. Mulai hari itu, duniaku berubah drastis. Aku mulai memahami skala kemewahan yang sebenarnya dan betapa detailnya hidup seorang sultan. Sayap barat istana adalah bagian paling megah, paling pribadi, dan dijaga paling ketat. Aku harus melalui pemeriksaan keamanan setiap kali masuk dan keluar, menunjukkan kartu identitasku sebagai pelayan khusus. Kamar sultan adalah sebuah suite raksasa, jauh lebih besar dari seluruh gubukku di desa Seruni, bahkan mungkin lebih besar dari seluruh balai desa kami. Furnitur terbuat dari kayu jati berukir tangan dengan detail rumit, disepuh emas. Kain sutra dan beludru terhampar di mana-mana, dari tirai jendela hingga bantal-bantal sofa. Jendela-jendela besar menghadap langsung ke taman pribadi sultan yang indah,
dengan air mancur berukir singa dan bunga-bunga eksotis yang mekar sepanjang tahun. Tugas-tugasku meliputi membersihkan setiap sudut ruangan hingga berkilau tanpa setitik debu, mengganti spray sutra yang mewah setiap hari, mengatur pakaian-pakaian mewah sultan, jubah, busana tradisional, hingga setelan jas modern, di lemari kayu berukir yang tingginya setinggi langit-langit, dan menyiapkan air mandi yang telah dicampur minyak esensial mahal. Aku bahkan harus memastikan setiap bantal di sofa memiliki posisi yang sempurna, setiap koran tersusun rapi di meja, dan setiap pena di meja kerjanya berada di tempatnya. Aku harus mengingat setiap preferensi kecil sultan, seperti suhu air mandi yang ia sukai atau jenis teh yang diminumnya di pagi hari. Setiap pagi, aku akan masuk ke kamarnya sebelum ia bangun, bergerak sehening mungkin seperti bayangan yang tak terlihat. Aku akan menyiapkan pakaiannya untuk hari itu, menyikat jubah-jubah mahalnya, dan memastikan sepatu-sepatunya mengkilap sempurna. Aku jarang sekali berpapasan langsung dengannya. Jika ia ada di ruangan, aku akan menunduk hormat dalam-dalam, bergerak cepat, efisien, dan seolah tidak ada. Ia adalah sosok yang tinggi, tegap, dengan aura kekuasaan yang terasa kuat. Sorot matanya yang tajam dan dingin membuatku gentar setiap kali ia secara tak sengaja menoleh ke arahku. Ia nyaris tidak pernah berbicara denganku, hanya sesekali memberikan anggukan singkat atau isyarat jari untuk menunjukkan apa yang ia inginkan. Baginya, aku hanyalah salah satu dari ratusan pelayan yang ada di istananya, sebuah roda kecil dalam mesin raksasa bernama kerajaan. Aku menghabiskan hari-hariku dengan bekerja keras, berusaha keras agar tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Setiap detail harus sempurna, setiap instruksi harus dipatuhi. Aku mengamati kebiasaan sultan dari jauh, mencoba mempelajari apa yang ia sukai dan tidak sukai tanpa perlu bertanya, seperti seorang detektif yang mengumpulkan petunjuk. Aku tahu bahwa masa depanku, dan masa depan nenek di desa Seruni, bergantung sepenuhnya pada bagaimana aku menjalankan tugas ini dengan baik. Aku adalah Fatimah, gadis desa sederhana yang kini menjadi pelayan pribadi seorang sultan Arab, hidup di antara kemewahan yang tak pernah kubayangkan, namun dengan hati yang tetap teguh pada tujuan awal, demi nenek. Minggu-minggu pertama berlalu dengan rutinitas yang monoton namun menuntut. Aku semakin terbiasa dengan kemegahan istana, meski hatiku tak pernah sepenuhnya melebur di dalamnya. Pagi hari dihabiskan dengan membersihkan ruangan Sultan Harun. Siang hari aku sesekali membantu di dapur besar istana jika tenagaku dibutuhkan, atau sesekali menyiram tanaman di taman pribadi Sultan jika ada waktu luang. Malam harinya, aku akan menyelinap ke asrama pelayan lainnya untuk belajar bahasa Arab dari Tuan Karim yang sering mengunjungi kami untuk bercerita dan mengajari kami hal-hal praktis. Aku selalu menjaga jarak aman dengan Sultan, menghindari kontak mata langsung, dan sebisa mungkin menyelesaikan tugasku tanpa pernah berbicara dengannya. Begitu juga ia, Sultan Harun, tetap menjadi sosok yang dingin, berjarak, dan nyaris tak terlihat. Bagiku, ia hanyalah bayangan tinggi dan berwibawa yang sesekali melintas di hadapanku, menyisakan aroma parfum mahal dan gema langkah kaki yang berat di lantai marmer. Namun, semua ketenangan itu pecah pada suatu sore yang mendebarkan. Langit yang biasanya biru cerah tanpa celah di atas gurun mendadak berubah warna. Awalnya menjadi kuning kemerahan, seperti senja yang datang terlalu cepat, lalu berangsur-angsur berubah menjadi gelap pekat. Angin mulai bertiup kencang, membawa serta butiran-butiran pasir halus yang terasa menusuk kulit dan mata meskipun aku berada di dalam istana. Suara siulan angin bertambah kencang di luar, perlahan berubah menjadi raungan yang menakutkan, seperti binatang buas raksasa yang kelaparan, mengancam untuk menelan segalanya. Badai pasir besar, kata para pelayan senior yang sudah lama mengabdi, sebuah fenomena alam yang cukup sering terjadi di tanah gurun ini, namun kali ini terasa jauh lebih dahsyat dan mengancam dari biasanya. Kepanikan mulai melanda istana. Para pelayan, dari koki hingga tukang kebun, bergegas menutup jendela dan pintu istana yang berjumlah ratusan, memastikan tidak ada celah kecil apapun bagi pasir untuk menyusup masuk. Mereka bergerak sigap, saling membantu dalam kegelapan yang mulai menyelimuti. Tiba-tiba, lampu-lampu istana berkedip sesaat, lalu padam total, menjerumuskan sebagian besar kompleks megah ini ke dalam kegelapan mutlak. Hanya lampu darurat bertenaga baterai yang samar-samar menerangi koridor utama dan beberapa ruangan penting. Suasana menjadi mencekam, suara badai di luar terasa begitu dekat dan personal,
seolah ingin meruntuhkan dinding-dinding kokoh istana yang selama ini kurasa tak tertembus. Aku sedang berada di sayap barat, persis di area pribadi Sultan, memeriksa apakah semua jendela dan tirai di kamarnya sudah tertutup rapat dan aman dari terjangan badai. Tiba-tiba, di tengah raungan angin yang memekakan, kudengar suara debuman keras dari arah kamar tidur utama Sultan Harun. Suara itu begitu keras dan mendadak, membuat jantungku berpacu kencang. Ada rasa takut yang mencengkeram. Dalam kegelapan yang nyaris total, hanya ada sedikit cahaya remang-remang dari senter kecil di tanganku yang membelah pekatnya malam. Aku mendekat dengan langkah hati-hati, mencoba melihat menembus kegelapan, memanggil nama Sultan dengan suara pelan yang sedikit gemetar. "Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja?" Tidak ada jawaban, hanya suara badai dan kesunyian yang mengerikan dari dalam kamar. Kepanikanku meningkat tajam. Sebuah firasat buruk menjalar di hatiku. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar Sultan yang tidak terkunci, lalu menyenterkan cahaya redup ke dalamnya. Pemandangan di hadapanku membuatku terkesiap, napasku tertahan. Sultan Harun tergeletak di lantai marmer dingin, di dekat meja samping tempat tidur yang sudah berantakan, dengan posisi tubuh yang terlihat tidak wajar dan memprihatinkan. Beberapa barang di meja, seperti buku-buku tebal dan sebuah vas bunga kecil, tampaknya ikut jatuh bersamanya. Napasnya terdengar terengah-engah dan berat, dan ia memegangi kepalanya dengan satu tangan. Keringat dingin membasahi pelipis dan dahi lebarnya. Aku bisa melihat wajahnya pucat pasi di bawah cahaya senter, dan sorot matanya yang biasanya tajam kini meredup, menunjukkan kesakitan yang hebat dan kepayahan. "Yang mulia," seruku panik, suaraku sedikit lebih keras dari yang kuinginkan. Aku segera mendekat, menjatuhkan senter ke lantai agar cahayanya tetap menerangi, lalu menekuk lutut di sampingnya. Aku menyentuh dahinya dengan punggung tanganku. Panas sekali. Demamnya tinggi, jauh lebih tinggi dari demam biasa, dan sepertinya ia juga mengalami pusing yang hebat hingga kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Tidak ada pelayan lain di sekitar sini. Koridor sepi dan gelap. Badai di luar menghalangi siapapun untuk datang membantuku, dan mungkin juga menghalangi mereka mendengar teriakanku. Aku sendirian bersamanya, di tengah kegelapan total, diiringi suara badai yang menggelegar dan mengancam. Pikiranku berputar cepat, mencari solusi. Apa yang harus kulakukan? Sultan kesakitan, terkapar, dan aku adalah satu-satunya orang di dekatnya yang bisa bertindak. Para pelayan lain kemungkinan besar berada di area mereka masing-masing, terperangkap oleh badai dan pemadaman listrik yang merata. Aku teringat pada nenek yang pernah mengajariku beberapa pengobatan tradisional sederhana untuk meredakan demam tinggi dan pusing, menggunakan kompres air hangat dan ramuan herbal ringan. Bahan-bahannya mungkin sederhana, tapi aku harus bertindak cepat. Ini adalah titik balik yang tak terduga. Aku, Fatimah, seorang pelayan yang selalu menjaga jarak, selalu takut pada sosok Sultan yang dingin dan berwibawa, kini harus mengambil alih, merawatnya, dan menghadapi situasi krisis ini seorang diri. Rasa takutku perlahan tergantikan oleh insting untuk membantu dan kepedulian yang muncul tanpa kusadari. Aku tahu, jika aku tidak melakukan sesuatu, situasinya bisa menjadi jauh lebih buruk. Dalam gelap, di tengah raungan badai yang seolah menguji keberanianku, aku mulai bergerak, mencari handuk bersih, baskom kecil, dan air hangat, berharap bisa meredakan penderitaan yang mulia Sultan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun aku telah memutuskan untuk bertindak, sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Di tengah gelapnya kamar yang pekat dan riuhnya badai pasir yang mengaum di luar, instingku sebagai manusia yang ingin menolong mengambil alih sepenuhnya. Rasa takut dan hormatku pada sosok Sultan mendadak sirna, tergantikan oleh naluri murni untuk meringankan penderitaan. Aku segera berlari ke kamar mandi pribadi Sultan, yang untungnya masih memiliki aliran air yang memadai meskipun listrik padam total. Dalam remang-remang cahaya senter, aku mengisi sebuah baskom kecil dengan air hangat, merendam handuk bersih yang kuambil dari lemari, lalu kembali bergegas ke sisi Sultan Harun yang masih tergeletak. Wajahnya semakin pucat pasi, bibirnya sedikit bergetar tak terkendali, dan ia tampak kesulitan bernapas, napasnya tersengal-sengal. Tangannya yang besar masih mencengkeram kepalanya erat-erat, seolah ingin meredakan rasa sakit yang mendera begitu hebat di kepalanya. Matanya terpejam rapat, alisnya berkerut menunjukkan penderitaan yang mendalam.
Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Ini bukan lagi tentang Fatimah sang pelayan yang harus takut pada majikannya yang berkuasa. Ini tentang Fatimah sebagai manusia yang melihat orang lain menderita dan butuh pertolongan. Dengan hati-hati, aku meletakkan baskom di sampingnya, lalu memeras handuk hangat hingga tidak terlalu basah. Perlahan, aku mengompreskannya ke dahi Sultan. Kulitnya terasa panas menyengat di bawah sentuhanku, memancarkan hawa demam yang tinggi. Sultan sedikit meringis, namun tidak membuka mata atau menepis tanganku. Aku terus mengompresnya, mengganti handuk setiap kali terasa mendingin, memastikan kehangatan kompres itu bekerja. Aku juga mencoba melonggarkan kerah jubah tidur sutranya yang sedikit mencekik di lehernya, berharap ia bisa bernapas lebih lega. Dengan gerakan lembut, aku membersihkan sedikit keringat dingin yang membasahi pelipisnya dengan sisi handuk yang kering. Aku bahkan membersihkan sedikit busa di sudut bibirnya yang mungkin terbentuk karena kesulitan bernapas. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang tegang, terasa seperti berjam-jam dalam kegelapan itu. Hanya ada suara napas Sultan yang berat, desiran air dari handuk yang kuperas, dan raungan badai di luar jendela. Aku terus memantau napasnya, yang awalnya berat dan terengah-engah, perlahan mulai teratur meskipun masih sedikit cepat. Aku terus berbicara dengan nada lembut, berbisik menenangkan, meskipun aku tahu ia mungkin tidak sepenuhnya mendengarku dalam kondisi seperti itu. "Tenang, Yang Mulia, saya di sini," bisikku. "Anda akan baik-baik saja. Cobalah bernapas pelan-pelan." Pikiranku teringat akan sebuah ramuan herbal sederhana yang diajarkan nenekku untuk meredakan demam tinggi dan pusing. Daun mint segar dan sedikit perasan lemon, dicampur air hangat. Aku tahu ada beberapa pot tanaman mint di taman pribadi Sultan yang biasanya digunakan untuk hiasan atau minuman di musim panas. Aku harus mengambil risiko keluar kamar di tengah badai, tapi ini demi kesehatannya. Dengan senter di tangan, aku bergegas keluar kamar, menerobos kegelapan koridor istana yang hanya sesekali diterangi lampu darurat yang berkedip. Suara badai masih mengamuk di luar, namun anehnya aku tak lagi gentar. Fokusku hanya pada satu tujuan, mencari bahan-bahan itu. Aku menuju ke dapur kecil di sayap barat yang biasanya digunakan untuk membuat minuman ringan bagi Sultan. Beruntung, ada beberapa helai daun mint segar dan beberapa buah lemon tersimpan di sana. Aku kembali ke kamar Sultan, hatiku berpacu dengan cemas. Aku segera membersihkan beberapa helai daun mint, memeras lemonnya dengan pisau kecil, lalu memasukkan semuanya ke dalam gelas berisi air hangat. Kemudian, dengan sangat hati-hati, aku mendekatkan gelas itu ke bibirnya. "Yang Mulia, ini ramuan sederhana untuk demam. Coba minum sedikit demi sedikit," bisikku lagi, suaraku terdengar lebih yakin dari yang kurasakan. Awalnya ia menolak, kepalanya sedikit bergeser menjauhi gelas. Matanya masih terpejam rapat, seolah menolak segalanya. Namun, aku tak menyerah. "Ini akan membantu meredakan pusing dan demam Anda, Yang Mulia," kataku lagi, mencoba menyentuh pipinya dengan lembut untuk membantunya mengarahkan kepala. Perlahan, dengan bantuan tanganku yang menyangga kepalanya agar tidak terlalu banyak bergerak, ia mulai menyesap ramuan itu seteguk demi seteguk. Wajahnya sedikit mengerut saat merasakan rasa mint yang tajam dan asam lemon yang menyegarkan, tetapi ia menelan semuanya. Aku melihat ada sedikit perubahan pada ekspresinya, seolah ramuan itu mulai bekerja. Setelah minum, Sultan Harun tampak sedikit lebih tenang. Ia menghela napas panjang, dan ketegangan di wajahnya sedikit mengendur. Aku terus mengompres dahinya, menunggunya dengan sabar. Di tengah upaya merawatnya, dalam cahaya senter yang redup, aku sempat melihat sekilas wajahnya yang pucat dan rentan. Untuk pertama kalinya, aku melihat Sultan bukan sebagai penguasa yang berjarak, arogan, atau menakutkan, melainkan sebagai seorang manusia yang lemah dan rentan, sama seperti siapapun yang sedang sakit. Wajahnya, yang biasanya dipenuhi ketegasan dan otoritas, kini menunjukkan gurat kelelahan dan kesakitan yang mendalam. Ada lingkaran hitam samar di bawah matanya yang tertutup, tanda kurang tidur atau kelelahan. Aku merasa kasihan. Sebuah perasaan yang tak pernah kubayangkan akan muncul untuk sosok sepertinya, yang selalu kukira tak tersentuh oleh kelemahan manusia. Beberapa waktu kemudian, saat badai di luar mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, raungannya tidak sekeras tadi, Sultan Harun perlahan membuka matanya.
Matanya yang tajam kini tampak bingung, memindai sekeliling ruangan yang gelap. Ia mengerjap beberapa kali, seperti mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya redup, lalu sorot matanya yang baru saja pulih dari ketidakjelasan jatuh padaku. Aku, Fatimah, pelayannya, duduk di sisinya, dengan handuk basah di tanganku dan wajah yang pasti terlihat sedikit cemas. Ada sejenak keheningan di antara kami, seolah ia mencoba memproses apa yang telah terjadi dan siapa aku di sampingnya. Kemudian, ia mencoba mengangkat tangannya yang lain, yang tidak ia gunakan untuk memegangi kepala. Tangannya bergerak sangat pelan, seolah berat. Aku tersentak, refleksku membuatku sedikit menjauh, mengira ia akan menepis tanganku atau memarahiku karena terlalu lancang mendekatinya. Namun, tak disangka, tangannya yang dingin dan besar itu justru bergerak perlahan ke arah dahiku, dan mengusapnya lembut, sangat lembut, seolah ingin menyampaikan rasa terima kasih atau kehangatan. Sentuhan itu adalah kejutan yang luar biasa, sebuah gestur tak terduga yang membuatku membeku di tempat. Matanya, yang tadi redup karena sakit, kini menatapku dengan tatapan yang dalam, penuh makna yang tak terucap, seolah ada percakapan hening yang terjadi di antara kami tanpa sepatah kata pun. Momen itu adalah titik balik. Di tengah gelapnya badai, dalam kesunyian yang mencekam, sebuah jembatan tak terlihat mulai terbentang antara seorang sultan dan pelayannya. Sebuah jembatan yang dibangun oleh tindakan kepedulian yang. Malam itu, setelah sentuhan tak terduga dari sultan, aku tetap terjaga di ranjang, sulit memejamkan mata. Badai pasir di luar jendela kamarku perlahan mereda, meninggalkan keheningan yang dalam, hanya menyisakan gemericik pasir yang berjatuhan dari dahan-dahan pohon kurma. Listrik di istana kembali menyala satu persatu, mengembalikan gemerlap yang sempat hilang, membuat sudut-sudut istana kembali memancarkan cahayanya yang mewah. Tak lama setelah itu, Madam Zahra dan beberapa tabib istana bergegas masuk ke kamar sultan. Mereka tampak sangat panik, wajah mereka penuh kekhawatiran, namun kemudian beralih menjadi ekspresi lega yang luar biasa melihat sultan sudah siuman dan terbaring di ranjangnya, meskipun masih terlihat lemah. Aku segera mundur, menepi ke sudut ruangan, membiarkan para tabib memeriksa kondisinya dengan alat-alat mereka. Aku hanyalah seorang pelayan, dan peranku sudah selesai. Tidak ada yang perlu kulakukan lagi. Saat para tabib sibuk mengamati vital sign sultan dan meracik obat, aku berdiri di sudut ruangan, membereskan baskom dan handuk bekas pakai dengan tenang. Aku mencuri pandang ke arah sultan. Ia tampak sudah jauh lebih baik, meskipun wajahnya masih pucat pasi dan terlihat lelah. Matanya terbuka, dan ia sesekali berbicara pelan dengan tabib. Suaranya masih sedikit serak. Tanpa sengaja, pandangannya bertemu denganku yang sedang menunduk. Kali ini, tatapan matanya berbeda. Tidak ada lagi dingin, ketidakpedulian, atau aura mengintimidasi yang biasa kudapatkan darinya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa ku mengerti, sebuah campuran rasa ingin tahu yang mendalam, pengakuan, dan mungkin sedikit kehangatan yang asing. Aku segera menunduk lagi, buru-buru membuang muka. Jantungku berdebar kencang tak karuan. Ia melihatku, sungguh-sungguh melihatku, bukan hanya sebagai bayangan yang melakukan tugas, melainkan sebagai seorang individu. Keesokan paginya, suasana di istana kembali normal sepenuhnya. Badai telah berlalu, hanya meninggalkan sedikit jejak pasir halus di beberapa sudut yang belum sepenuhnya dibersihkan oleh para pelayan kebersihan lainnya. Aku melanjutkan rutinitas tugasku seperti biasa, meskipun ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Setiap kali aku memasuki kamar sultan, aku merasakan sedikit kecanggungan yang baru, sebuah gugup yang tak biasa. Bagaimana ia akan memperlakukanku setelah kejadian semalam? Apakah ia akan marah karena aku terlalu lancang mendekatinya, apalagi memberinya ramuan tanpa izin? Namun, yang terjadi justru sebaliknya, sungguh di luar dugaanku. Beberapa hari setelah kejadian badai, perubahan mulai terasa, perlahan tapi pasti. Sultan Harun masih tetap berwibawa dan pendiam seperti biasanya, memancarkan aura seorang penguasa yang tak terbantahkan, tetapi kini ia tidak lagi mengabaikanku sepenuhnya. Sesekali, ia akan menangkap pandanganku dan memberiku anggukan kecil yang nyaris tak terlihat, atau bahkan mengucapkan kata, "Syukran, terima kasih," saat aku menyiapkan minuman hangatnya di pagi hari. Kata-kata itu terdengar asing dan canggung dari bibirnya. Namun entah mengapa,
membuat hatiku sedikit menghangat dan dadaku terasa lapang. Ia bahkan mulai sesekali menunjuk langsung apa yang ia inginkan, alih-alih mengisyaratkan dengan pandangan mata saja. Suatu pagi, saat aku sedang merapikan meja kerjanya yang luas, menyusun buku-buku tebal dan gulungan peta, Sultan memanggil namaku. Fatimah. Suaranya berat namun kali ini terdengar lebih jelas dan ramah dari biasanya. Aku segera berbalik, sedikit terlonjak kaget, dan menunduk hormat dalam-dalam. Ya, Yang Mulia? Jawabku. Suaraku sedikit bergetar karena gugup. Ini adalah kali pertama ia memanggil namaku dengan sengaja. Duduklah, perintahnya, menunjuk kursi berlengan di seberang mejanya. Sebuah kursi yang biasa diduduki para menteri atau penasihat. Aku terkejut bukan kepalang. Belum pernah seorang pelayan, apalagi seorang pelayan junior sepertiku, diizinkan duduk di hadapan Sultan seperti ini. Aku ragu sejenak, melirik kursi itu dengan tak percaya. Namun, ia mengulang perintahnya dengan sedikit desakan. Duduklah, Fatimah. Aku ingin bicara. Aku pun segera duduk di ujung kursi, punggungku tegak sempurna, tanganku tergenggam erat di pangkuan, seolah sedang menghadap seorang guru yang sangat dihormati. Ia menatapku lekat-lekat, matanya yang tajam seolah menelanjangiku, menembus lapisan-lapisan kepribadianku. Namun kali ini bukan dengan intimidasi, melainkan dengan keingintahuan yang mendalam dan sebuah kelembutan yang baru kusadari. Dari mana kau belajar pengobatan itu, Fatimah? Tanyanya, merujuk pada ramuan mint dan lemon yang kuberikan malam badai itu. Ada sedikit nada takjub dalam suaranya. Aku sedikit tersenyum kecil, teringat wajah nenek yang keriput namun penuh kasih sayang. Dari nenek saya, Yang Mulia. Di desa kami sering menggunakan ramuan alami untuk demam dan pusing. Itu turun-temurun, Yang Mulia. Sultan mengangguk pelan, seolah mencerna informasi itu. Jemarinya mengetuk-ngetuk pelan permukaan meja. Dan mengapa kau tidak takut mendekatiku saat itu? Mengapa kau tidak panik? Semua tabibku bahkan ragu untuk mendekat, menunggu perintah. Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku memikirkan jawabannya, mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan dorongan hatiku saat itu. Saya melihat Anda kesakitan, Yang Mulia. Anda terjatuh dan terlihat sangat lemah. Hati saya tidak tega melihat seseorang menderita seperti itu. Rasa takut saya hilang begitu saja. Saya hanya ingin membantu, Yang Mulia. Saya tidak memikirkan takut saat itu, hanya bagaimana caranya Anda bisa merasa lebih baik. Ada jeda hening yang cukup panjang setelah jawabanku. Sultan Harun menatapku lebih dalam lagi. Tatapan matanya seolah membaca setiap inci kejujuran dalam diriku. Kemudian, ia menghela napas pelan. Kau berbeda, Fatimah, katanya pelan. Suaranya mengandung nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Sebuah nada yang mengakui sesuatu yang istimewa. Tidak ada pelayan yang pernah melakukan hal seberani itu, apalagi dengan inisiatif sendiri, mengambil risiko untuk mendekati dan merawatku. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berlanjut, mengalir perlahan namun pasti. Ia bertanya tentang desaku, tentang nenek, tentang kehidupanku sebelum datang ke istana. Ia bertanya tentang impianku. Aku menceritakan semuanya dengan jujur, tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi. Aku bercerita tentang betapa miskinnya kami, tentang perjuangan nenek, dan tentang impianku yang sederhana. Aku ingin punya cukup uang untuk membuat nenek hidup lebih baik, tidak lagi bekerja keras di usia senjanya. Sultan mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, sorot matanya menunjukkan empati. Dan entah mengapa, aku merasa nyaman berbicara dengannya. Ada semacam koneksi yang terbentuk, sebuah pengakuan dan pemahaman yang melampaui status kami yang berbeda jauh. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang tak pernah kuduga. Sebuah jembatan komunikasi telah terbuka, menghancurkan dinding kebekuan dan jarak yang selama ini mengelilingi Sultan. Aku tidak tahu kemana arah obrolan ini akan membawa kami, atau apa implikasinya bagi posisiku di istana ini, namun satu hal yang pasti, peranku di istana ini, dan mungkin dalam hidup Sultan, tidak akan lagi sama. Sejak hari itu, sejak momen pengakuan di tengah badai, interaksiku dengan Sultan Harun berubah drastis, mengukir alur baru dalam hari-hariku di istana. Pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan tidak lagi hanya sebatas tentang ramuan demam atau kesehatan fisiknya,
melainkan merambah ke banyak hal yang lebih pribadi dan mendalam. Ia bertanya tentang perbedaan hidup di desa yang sederhana dan istana yang megah, tentang pandanganku mengenai keadilan sosial, tentang kesulitan rakyat jelata, bahkan tentang impian-impian kecilku yang sederhana yang dulu kurasa terlalu remeh untuk diucapkan. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Sorot matanya yang tajam seolah mencatat setiap kata yang keluar dari bibirku sebagai mutiara berharga. Tak jarang, ia akan melontarkan pertanyaan reflektif yang membuatku berpikir keras. Seperti, apa yang sebenarnya membuat seseorang kaya, Fatimah? Harta yang melimpah atau hati yang lapang? Atau, apakah kebahagiaan itu sama artinya bagi seorang raja dan seorang pengembara? Awalnya, aku merasa sangat canggung dan gugup. Berbicara langsung dengan Sultan, apalagi dalam percakapan yang mendalam, adalah hal yang tak pernah terpikirkan dalam hidupku. Setiap kali ia memanggil namaku, jantungku akan berdebar kencang, dan tanganku sedikit gemetar. Namun, seiring waktu, lambat laun, rasa canggung itu mulai memudar, tergantikan oleh kenyamanan yang aneh, bahkan kelegaan. Aku mulai melihat sisi lain dari Sultan Harun yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun. Di balik ketegasannya yang bagai baja, ada kecerdasan yang tajam, wawasan yang luas tentang dunia, dan entah mengapa, kesepian yang mendalam, sebuah aura melankolis yang sesekali tersirat di matanya. Ia jarang sekali tersenyum di depan umum atau di hadapan para pembesar. Namun saat berbicara denganku, sesekali ada senyum tipis yang muncul di sudut bibirnya. Sebuah senyum yang membuat wajahnya yang serius terlihat jauh lebih manusiawi, bahkan menawan. Aku juga mulai melihat betapa ia bekerja keras untuk kerajaannya. Tidak hanya duduk di singgasana dan memberi perintah. Aku sering melihatnya begadang hingga larut malam, membaca dokumen-dokumen tebal tentang negara, atau berdiskusi serius dengan para menteri dan penasihatnya tentang kesejahteraan rakyat dan strategi politik. Ia adalah seorang pemimpin yang adil, meskipun tegas dan tanpa kompromi jika menyangkut kepentingan rakyatnya. Ada tekanan besar di pundaknya sebagai seorang penguasa, sebuah beban yang kini sedikit aku pahami setelah melihatnya dari dekat. Aku merasa sedikit salut padanya. Perubahan sikap Sultan padaku tentu saja tidak luput dari perhatian para pelayan lain. Bisik-bisik mulai terdengar di koridor, di dapur umum, dan di asrama pelayan. Mata-mata penasaran mengikutiku kemanapun aku pergi. Mereka menatapku dengan campuran rasa ingin tahu, kecurigaan, dan sedikit kecemburuan yang kentara. Fatimah sering dipanggil Yang Mulia Sultan, bisik salah satu dayang saat aku melintas. Ada apa gerangan? Pasti ada sesuatu yang istimewa padanya. Beberapa bahkan mulai menyebarkan rumor kecil, mengatakan bahwa aku menggunakan ilmu hitam atau jampi-jampi untuk menarik perhatian Sultan. Aku mencoba tidak terlalu memedulikannya, fokus pada tugasku dan interaksiku yang kian akrab dengan Sultan. Namun terkadang tatapan-tatapan sinis itu terasa menusuk. Dian, Rina, dan Sari, teman-teman sekamarku yang lebih terbuka, sering bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat aku dipanggil Sultan, dan aku hanya menjawab seadanya, berusaha tidak terlalu mengumbar detail percakapan kami, hanya mengatakan bahwa Sultan bertanya tentang kebiasaan di desaku. Namun, konflik yang paling berat mulai muncul bukan dari luar diriku, melainkan dari dalam hati. Selama ini, tujuanku datang ke istana adalah satu, mencari uang untuk nenek, untuk meringankan bebannya. Aku datang ke sini sebagai pelayan, dan aku akan pulang sebagai pelayan yang sukses membawa kabar baik. Aku telah memasang tembok di hatiku, bersumpah untuk tidak terpengaruh oleh kemewahan atau janji-janji palsu. Namun, perlahan tapi pasti, batasan antara tugas dan perasaan pribadi mulai kabur. Aku mulai menikmati percakapan dengan Sultan. Aku merasa istimewa dan dihargai karena ia memperlakukanku berbeda dari yang lain, mendengarkan pendapatku, dan mempercayaiku. Ada rasa simpati yang tumbuh di hatiku untuknya, bahkan mungkin sedikit, kekaguman yang lebih dalam dari sekadar hormat pada seorang penguasa. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah perasaan ini salah? Apakah pantas seorang pelayan merasa demikian terhadap majikannya? Apalagi seorang sultan yang bagaikan dewa di mata rakyatnya? Hatiku bergejolak, diliputi kebingungan. Aku teringat pesan nenek untuk tidak melupakan diri sendiri, untuk tetap memegang teguh identitasku sebagai Fatimah, gadis desa yang sederhana. Namun, bagaimana bisa aku menjaga diri saat hatiku mulai terpikat oleh kebaikan, perhatian,
dan sisi manusiawi yang tak terduga ini? Aku tahu, di antara kami ada jurang pemisah yang sangat lebar, sebuah perbedaan status yang tak mungkin dijembatani. Suatu malam, setelah seharian penuh dengan percakapan panjang dengan Sultan tentang kebijakan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya, aku kembali ke asrama dengan pikiran berkecamuk. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi liontin bunga seruni dari nenek, memegangnya erat-erat seolah mencari pegangan pada realitas. "Fatimah, ada apa denganmu? Kau terlihat melamun lagi," tanya Dian, dengan nada prihatin, melihatku yang duduk terdiam. "Sultan menanyakan hal apa lagi hari ini?" Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tak sampai ke mata. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa dinding yang selama ini kubangun untuk melindungi hatiku dari dunia luar mulai runtuh? Bagaimana bisa aku menjelaskan bahwa sosok Sultan Harun, yang tadinya hanya seorang majikan berjarak, kini mulai menjadi seseorang yang kuanggap lebih dari itu, seorang teman bicara, seorang pria yang kesepian, dan seseorang yang perlahan mulai menarik perhatianku secara personal? Perasaan ini adalah sebuah pergolakan, sebuah konflik internal yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku adalah Fatimah, gadis desa yang sederhana, dan ia adalah Sultan, penguasa sebuah kerajaan yang luas. Jarak ini terlalu jauh, tak mungkin kupijak, namun entah mengapa, terasa semakin dekat setiap harinya. Aku tahu, perasaan ini bisa menjadi bahaya besar jika tidak segera kukendalikan, baik untukku maupun untuk posisiku di istana ini. Kehadiran Fatimah yang semakin sering di sisi Sultan Harun, bahkan jika hanya sebagai pelayan yang mendapat kehormatan untuk berbicara dengannya, tentu saja tidak luput dari perhatian seluruh istana. Bisik-bisik yang tadinya samar kini mulai terdengar lebih jelas di koridor-koridor marmer dan di antara gerumbul bunga di taman. Bukan hanya intrik di antara para pelayan junior, tetapi juga gejolak serius di lingkaran dalam keluarga kerajaan. Terutama bagi sosok yang selama ini memegang kendali tidak resmi atas kehidupan pribadi Sultan, Permaisuri Fatimah. Permaisuri Fatimah bukanlah ibu kandung Sultan Harun. Ia adalah istri pertama mendiang ayah Sultan, almarhum Sultan Mansur, dan ibu dari Pangeran Jaber, adik tiri Sultan. Sejak kematian ayah Sultan, Permaisuri Fatimah telah menjadi sosok sentral yang sangat berpengaruh dalam kehidupan istana. Ia adalah wanita parubaya yang masih sangat anggun dan berwibawa, dengan mata tajam yang selalu mengamati setiap pergerakan dan setiap desas-desus. Ia dikenal sangat ambisius dan memiliki pengaruh besar di kalangan bangsawan istana, terutama di antara kaum wanita dan para tetua keluarga. Selama ini, ia mendominasi pilihan-pilihan Sultan Harun dalam berbagai hal, terutama urusan pribadi seperti pernikahan. Ia sudah menyiapkan deretan calon-calon istri dari keluarga terpandang dan berpengaruh untuk Sultan, demi memperkuat aliansi politik, menjaga garis keturunan kerajaan tetap murni, dan yang terpenting, memastikan masa depan putranya, Pangeran Jaber. Sejak aku datang ke istana, dan terutama sejak Sultan mulai menunjukkan perhatian yang tidak biasa padaku, perhatian yang jauh melampaui batas antara majikan dan pelayan, tatapan Permaisuri Fatimah seringkali terasa dingin dan menusuk. Matanya yang kejam akan menatapku dari kejauhan, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Ia tidak pernah berbicara langsung denganku, tidak pernah memanggil namaku, namun kehadirannya selalu terasa menekan setiap kali aku berada di area yang sama dengannya. Suatu pagi, saat aku melintas di koridor menuju kamar Sultan untuk memulai tugasku, ia sedang berbicara dengan Madam Zahra di dekat air mancur. Aku sempat mendengar ia menyebut namaku dengan nada yang sangat tidak senang, penuh cibiran. Gadis desa itu, dia terlalu sering berada di dekat Yang Mulia. Desisnya, suaranya pelan namun penuh racun yang membahayakan. Apa sebenarnya niatnya? Jangan sampai dia melangkah terlalu jauh. Madam Zahra hanya menunduk, tidak berani membantah atau bahkan sekadar berkomentar. Rasa tidak nyaman itu semakin menjadi-jadi, berubah menjadi firasat buruk. Permaisuri Fatimah mulai menugaskan dayang-dayang pribadinya, yang terkenal setia dan licik, untuk mengamatiku. Mereka akan mengikutiku secara diam-diam, menyamar seolah sedang melakukan tugas lain. Mereka mencoba mendengar percakapanku dengan Sultan, mengorek informasi dari pelayan lain tentang diriku, atau sekadar mencari-cari kesalahanku dalam bekerja, sekecil apapun itu, untuk dilaporkan kepada Permaisuri. Tekanan itu terasa seperti jaring laba-laba yang tak terlihat, perlahan tapi pasti, melilitku dan membuatku merasa sesak.
Aku tahu bahwa mereka tidak menyukaiku, dan itu membuatku harus lebih berhati-hati dalam setiap tindakan, setiap kata, dan setiap langkahku di dalam istana. Suatu hari, aku berpapasan dengan Pangeran Jaber, adik tiri Sultan yang merupakan putra kandung Permaisuri Fatimah, di salah satu lorong. Pangeran Jaber adalah seorang pria muda yang flamboyan, tampan, dan sangat ambisius, selalu didukung penuh oleh ibunya. Ia berjalan dengan angkuh, dikelilingi para pengawal pribadinya. Ia memandangku dengan sinis, bibirnya membentuk seringai meremehkan. Sepertinya Yang Mulia Raja mulai punya mainan baru yang menarik. "Ya, gadis desa," sindirnya suatu kali, suaranya penuh ejekan dan nada merendahkan. Ia sengaja berbicara cukup keras agar beberapa pelayan lain di sekitar mendengar. Aku hanya menunduk dalam-dalam, tidak membalas sepatah kata pun. Aku tahu, posisiku di istana ini sangat rapuh, dan membalas sindirannya hanya akan memperburuk keadaan. Konflik yang kumulai dari dalam diri, pergulatan hatiku sendiri terhadap Sultan, kini memiliki wujud nyata yang jauh lebih besar dan mengancam dari luar. Aku bukan lagi hanya berhadapan dengan perasaanku sendiri, tetapi juga dengan intrik istana yang kejam, yang didorong oleh ambisi dan kekuasaan. Aku adalah ancaman bagi rencana Permaisuri Fatimah dan ambisi Pangeran Jaber untuk menjadikan Pangeran Jaber sebagai penerus tahta atau setidaknya memegang kendali di belakang layar. Mereka melihatku sebagai gadis desa miskin yang entah bagaimana berhasil menarik perhatian Sultan, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima, sebuah anomali yang harus disingkirkan. Madam Zahra, yang selama ini bersikap profesional dan menjaga jarak, namun mulai menunjukkan sedikit simpati padaku dengan beberapa perhatian kecil, suatu malam memanggilku secara khusus ke ruangannya. Ia menutup pintu dengan hati-hati sebelum berbicara. "Fatimah, berhati-hatilah," bisiknya, suaranya sangat rendah, nyaris tak terdengar, seolah takut ada yang menguping. Istana ini penuh dengan mata dan telinga yang tidak pernah tidur. Jangan pernah menunjukkan kelemahan di hadapan siapapun. Dan yang terpenting, jangan sampai kau menjadi penghalang bagi rencana besar Permaisuri Fatimah. Dia bisa sangat kejam jika merasa terancam. Kata-kata Madam Zahra adalah peringatan yang sangat keras dan nyata. Aku menyadari betapa berbahayanya posisiku. Di satu sisi, aku mulai merasa nyaman dengan perhatian Sultan, menikmati percakapan kami yang membuka wawasanku, dan merasakan sebuah perasaan yang tidak bisa lagi kusebut sekadar kagum. Di sisi lain, aku tahu bahwa semua ini bisa menjadi bumerang yang menghancurkanku jika aku tidak berhati-hati, bahkan mungkin mengancam nyawaku. Semakin dekat aku dengan Sultan, semakin besar bahaya yang mengintip dari bayangan Permaisuri Fatimah. Ia adalah bayangan gelap yang mulai menaungiku, sebuah ancaman yang nyata dan tidak bisa diabaikan bagi keberadaanku di istana ini, bahkan mungkin bagi kehidupanku sendiri. Hubunganku dengan Sultan Harun terus berkembang, menjadi sesuatu yang melampaui batas majikan dan pelayan yang kaku. Percakapan kami semakin intens, tidak hanya sebatas urusan kerajaan atau kehidupanku di desa yang sederhana. Ia mulai menceritakan tentang masa kecilnya yang penuh tuntutan, tentang beban yang ia pikul sejak muda sebagai pewaris tahta, dan tentang kesepian yang sering menghinggapinya di balik gemerlap istana yang megah namun dingin. Ia berbicara tentang impiannya untuk rakyat, tentang reformasi yang ingin ia lakukan. Aku mendengarkan dengan sepenuh hati, dan berbagi cerita tentang suka duka hidupku, tentang bagaimana nenek membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan ajaran moral yang kuat, meskipun dalam keterbatasan ekonomi yang selalu menghimpit. Ada rasa saling percaya yang tumbuh di antara kami, sebuah ikatan yang aneh namun nyata, yang terasa seperti oase di tengah gurun. Sultan Harun menunjukkan sisi lembut yang tak pernah kukira ada pada dirinya. Ia akan bertanya apakah aku sudah makan, memastikan aku tidak terlalu lelah dengan tugasku, bahkan sesekali memberikan hadiah kecil berupa buah-buahan langka dari perkebunan istana atau pernak-pernik sederhana yang indah, seperti jepit rambut berukir atau selembar syal sutra halus. Ini bukanlah emas atau perhiasan mahal, melainkan perhatian-perhatian kecil yang tulus, yang membuat hatiku semakin terpaut padanya, meskipun aku berusaha keras untuk menampik perasaan itu. Aku tahu, status kami bagai bumi dan langit, dan perbedaan itu harus selalu kubingkai di kepala. Namun, di tengah keakraban yang tumbuh itu, bayangan Permaisuri Fatimah semakin menghantuiku, terasa semakin gelap dan dekat. Tekanan darinya semakin terasa mencekik. Desas-desus tentang kedekatan,
Sultan dengan seorang pelayan asing mulai menyebar luas di kalangan bangsawan istana, seperti api yang menjalar di atas jerami kering. Permaisuri Fatima sering memanggil Madam Zahra ke ruangannya, dan aku bisa merasakan tatapan tajamnya setiap kali aku melintas di depannya, tatapan yang penuh kebencian dan rasa jijik. Aku bahkan pernah mendengar salah satu dayangnya terang-terangan mengatakan di belakangku, gadis itu harus tahu tempatnya. Dia tidak pantas berada di sini, dekat dengan Yang Mulia. Dia hanya seorang gadis kampung yang tak tahu diri. Rasa takut mulai mencengkeram hatiku, dingin dan nyata. Aku tahu, cepat atau lambat, sesuatu yang besar dan tidak menyenangkan akan terjadi. Dan sesuatu itu memang terjadi, namun dengan cara yang sama sekali tidak kuduga. Suatu siang, saat aku sedang merapikan perpustakaan pribadi Sultan, sebuah ruangan megah yang penuh dengan ribuan buku dan naskah kuno yang berharga, dengan rak-rak kayu jati berukir yang menjulang tinggi hingga langit-langit, Sultan Harun memanggilku. Ia duduk di kursi singgasana kecilnya yang terbuat dari beludru merah, bukan singgasana utamanya di ruang audiensi, namun ia tetap memancarkan aura kekuasaan. Wajahnya tampak lebih serius dan tegang dari biasanya. Bibirnya terkatup rapat. Ada ketegangan aneh di udara, membuatku gugup dan merasakan firasat aneh. "Fatimah," katanya. Suaranya pelan namun penuh otoritas yang tak bisa dibantah. Aku sudah memikirkan ini dengan sangat matang, setelah merenung berhari-hari. Aku menunduk dalam-dalam, menunggu dengan cemas, tidak berani mengangkat kepala. Pikiranku kalut, menebak-nebak kesalahan apa yang mungkin telah kuperbuat. "Aku tahu, kau mungkin akan terkejut, sangat terkejut," lanjutnya, menatapku lurus dengan pandangan yang dalam. "Tetapi aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku, Fatimah. Bukan hanya sebagai pelayan yang melayaniku, melainkan sebagai pendampingku." Jantungku berdebar sangat kencang, iramanya menggila, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Napasku tercekat, pikiranku kalut, mencoba memahami kalimatnya. Apa maksudnya ini? Jangan-jangan aku salah dengar. Aku ingin menikahimu, Fatimah," ucapnya. Kalimat itu meluncur dari bibirnya dengan jelas dan tegas, memecah keheningan ruangan. Dunia seolah berhenti berputar. Aku merasa seperti ditampar oleh kenyataan yang tidak masuk akal. Menikah? Denganku? Seorang gadis desa biasa yang hanya seorang pelayan? Bagaimana mungkin? Aku tidak bisa berkata-kata, lidahku keluh. Ini adalah lamaran yang paling tak terduga, paling gila, dan paling tidak masuk akal yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Sebuah mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya, namun diucapkan langsung oleh Sultan. "Aku tidak peduli dengan status atau latar belakangmu yang sederhana, Fatimah," lanjut Sultan, seolah membaca keraguanku yang tergambar jelas di wajahku. "Aku tidak mencari gelar bangsawan atau aliansi politik. Aku membutuhkan seorang pendamping yang tulus, berhati bersih, dan berani sepertimu. Seseorang yang bisa melihatku bukan hanya sebagai sultan, tetapi sebagai seorang manusia biasa dengan segala kelemahan dan kesepiannya. Dan kau, Fatimah, kau telah menunjukkan itu kepadaku. Kau adalah satu-satunya yang melihatku seperti itu." Kemudian ia mengucapkan sebuah kalimat yang membuatku benar-benar terkejut, memicu badai emosi di dalam diriku. "Sebagai mahar, aku akan memberimu 3 kilogram emas murni." Emas 3 kilogram? Jumlah itu adalah sesuatu yang fantastis. Lebih dari cukup untuk nenek hidup tenang seumur hidupnya. Lebih dari cukup untuk membangun kembali seluruh desa Seruni. Bahkan untuk mengubah nasib seluruh keluargaku, jika aku punya keluarga. Mataku membelalak tak percaya, antara takjub dan tergoda oleh janji kekayaan yang luar biasa. Ini adalah impian nenek yang terwujud dalam bentuk yang tak pernah kubayangkan, bahkan dalam hayalan terliarku. Ini adalah kebebasan finansial yang selalu kuimpikan. Namun, di benakku juga terlintas bayangan Permaisuri Fatima, Pangeran Jaber, dan seluruh intrik istana yang kejam. Menjadi istri Sultan berarti aku akan masuk ke dalam sarang singa, menjadi target utama mereka, musuh nomor 1. Aku tidak hanya akan menjadi istri Sultan yang disegani, tetapi juga akan menjadi target empuk bagi semua yang membenciku, semua yang merasa ambisinya terancam. Beban tanggung jawab sebagai seorang permaisuri dan bahaya yang akan kuhadapi jauh lebih besar daripada sekadar menjadi pelayan. Apakah aku siap untuk ini?
Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi segala intrik dan pandangan meremehkan dari seluruh istana, dari seluruh bangsawan, dari seluruh rakyat yang mungkin akan memandangku sebagai pendatang dan perusak tradisi? Sultan Harun menunggu jawabanku. Tatapannya penuh harap namun juga tegas, seolah ia tahu betapa besar keputusanku. Ada keheningan panjang di antara kami, yang hanya diisi oleh detak jantungku yang menggila, suara napas yang memburu, dan gemuruh pikiran di kepalaku. Ini adalah keputusan terbesar dalam hidupku. Sebuah persimpangan jalan antara kesederhanaan hidupku yang lama yang penuh perjuangan namun tenang, dan takdir yang tak terbayangkan di tengah kemewahan dan intrik istana. Kata-kata Sultan Harun menggema di benakku, berputar-putar di dalam kepala, nyaris terasa surrealis. Aku ingin menikahimu sebagai mahar, 3 kilogram emas murni. Jumlah emas itu seolah menari-nari di pelupuk mataku, bersinar terang, mewujudkan semua impianku untuk nenek. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan senyum bahagia di wajah keriput nenek, gubuk kami yang kokoh dengan atap baru yang tidak bocor, dan hidup tenang tanpa kekurangan yang selama ini selalu menghimpit. Ini adalah jawaban atas doa-doaku yang tak pernah putus setiap malam. Sebuah kebebasan, sebuah harapan. Namun, di balik kilauan emas itu, bayangan permaisuri Fatima yang dingin, tatapan menusuk, dan senyum sinis Pangeran Jaber juga tak bisa kuelakkan. Mereka berdiri di sana, di sudut pikiranku, menjadi pengingat pahit akan realitas istana. Aku tahu bahwa menerima lamaran ini berarti melompat ke dalam pusaran intrik yang jauh lebih besar, lebih kejam, dan lebih berbahaya daripada sekadar menghadapi badai pasir. Aku akan menjadi target, menjadi duri dalam daging bagi mereka yang merasa tahta dan posisinya terancam. Permaisuri Fatima, dengan ambisinya yang membara, jelas tidak akan tinggal diam. Aku, seorang gadis desa sederhana yang tidak punya apa-apa selain niat baik dan hati tulus, akan menjadi permaisuri. Gelar itu adalah kehormatan tertinggi, namun juga beban yang amat berat, sebuah mahkota yang bisa menusuk kulit. Apakah aku siap menghadapi tatapan meremehkan, bisikan iri, cemoohan, dan bahkan mungkin upaya-upaya terang-terangan untuk menjatuhkanku dari posisi yang baru ini? Hati dan pikiranku bergejolak hebat, seperti lautan yang diterpa badai. Di satu sisi ada janji akan masa depan yang cerah untuk nenek, sebuah jalan keluar dari kemiskinan yang telah membelenggu kami turun-temurun. Ini adalah misi utamaku. Di sisi lain, ada ancaman dan konflik yang mungkin akan menguras seluruh energiku, bahkan mungkin mengancam nyawaku. Aku menatap Sultan Harun. Wajahnya menunjukkan ketegangan yang nyata saat menunggu jawabanku, namun juga kesungguhan yang tak tergoyahkan. Ada harapan yang jelas dan tulus di matanya, sebuah harapan agar aku tidak menolaknya. Ia tidak memaksaku, ia memberiku waktu untuk berpikir, namun tatapannya menuntut sebuah jawaban, sebuah keputusan. Setelah keheningan yang terasa begitu panjang, seolah waktu berhenti berputar di antara kami, aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap butir keberanian yang kumiliki. Aku teringat pada ketulusan nenek, pada ajaran bahwa keberanian kadang diperlukan untuk kebaikan yang lebih besar, untuk melindungi mereka yang kita cintai. Ini bukan hanya tentang diriku, ini tentang nenek. Dan ini juga tentang sebuah kesempatan untuk mencoba sesuatu yang mungkin tidak akan datang 2 kali seumur hidup. Sebuah kesempatan untuk melihat apakah Fatimah, gadis desa yang biasa ini, bisa menghadapi tantangan sebesar ini. Ya, Yang Mulia, ucapku perlahan. Suaraku sedikit bergetar namun mantap, terdengar jelas di keheningan ruangan. Aku mengangkat kepala dan menatap matanya, mencoba menunjukkan ketulusan dari setiap kata yang keluar dari bibirku, setiap janji yang kuucapkan dalam hati. Saya bersedia, Yang Mulia. Saya menerima lamaran Anda. Seketika, sebuah senyum tipis, namun begitu jelas dan tulus, merekah di wajah Sultan Harun. Senyum itu jarang sekali kulihat, namun kali ini begitu terang, memancarkan kelegaan yang luar biasa, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Ketegangan di bahunya sedikit mengendur. Ia mengangguk perlahan, lalu berdiri dari singgasananya dan berjalan mendekatiku. Aku refleks menunduk lagi, merasa canggung dengan kedekatan ini. Namun, ia mengangkat daguku dengan sangat lembut, menuntun pandanganku untuk bertemu dengan matanya. "Terima kasih, Fatimah," katanya, suaranya lebih lembut dari sebelumnya, nyaris seperti bisikan yang penuh kehangatan.
Kau tidak akan menyesalinya. Aku berjanji akan menjagamu. Malam itu, berita tentang lamaran Sultan kepada Fatimah, seorang pelayan dari desa asing, menyebar seperti api liar di seluruh istana. Kecepatannya mengalahkan angin badai yang pernah menerjang. Sebagian besar pelayan dan staf istana terkejut bukan kepalang. Beberapa bahkan tidak percaya dan mengira itu hanya lelucon. Bagaimana mungkin seorang gadis desa bisa menjadi calon permaisuri? Bisik-bisik berubah menjadi gumaman riuh yang memekakan telinga, disusul tawa sinis dan pandangan merendahkan. Madam Zahra datang kepadaku. Wajahnya terlihat campur aduk antara terkejut, prihatin, dan juga sedikit bangga. Semoga Allah melindungimu, nak, bisiknya sambil menggenggam tanganku erat, memberiku kekuatan. Teman-teman sekamarku, Dian, Rina, dan Sari, memelukku erat, antara bahagia dan khawatir. Namun, di sayap istana yang lain, di ruangan permaisuri Fatimah, berita ini diterima dengan amarah yang meledak-ledak. Suara barang pecah terdengar dari balik dinding tebal. Ia terhuyung-huyung, wajahnya memerah padam karena murka. Ia tidak menyangka Sultan akan melakukan langkah sebodoh itu, menikahi seorang gadis tanpa latar belakang bangsawan, tanpa kekuasaan, tanpa ikatan politik yang menguntungkan. Bagi mereka, ini adalah penghinaan besar bagi nama baik keluarga kerajaan dan tradisi yang selama ini mereka junjung. Pangeran Jaber juga menunjukkan kemarahan yang sama, mengepalkan tangannya di samping tubuh. Bagi mereka, ini adalah ancaman nyata terhadap posisi dan ambisi mereka yang telah mereka bangun bertahun-tahun. Aku tahu, sejak aku mengucapkan, ya, kepada Sultan, sebuah permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku telah melangkah masuk ke dalam sarang singa, dan aku harus bersiap untuk pertempuran yang tak terlihat, pertempuran yang mungkin akan menguji batas-batas kekuatanku. Keputusanku untuk menerima lamaran Sultan Harun segera mengubah segalanya dalam hidupku, membalikkan duniaku 180 derajat. Dalam waktu singkat, istana dihebohkan dengan persiapan pertunangan kilat yang serba mendadak. Sultan tidak ingin menunda. Ia memerintahkan persiapan besar-besaran, yang membuat seluruh istana bergerak cepat, dari para pelayan hingga penasihat kerajaan. Aku, Fatimah, dipindahkan dari asrama pelayan yang sederhana ke sebuah suite pribadi yang mewah di sayap lain istana, sebuah area yang lebih eksklusif dan dekat dengan kediaman Sultan. Suite itu dilengkapi dengan segala fasilitas yang tak pernah kubayangkan. Kamar tidur luas dengan ranjang berkanopi, ruang tamu pribadi, dan kamar mandi marmer yang mewah. Aku bahkan memiliki pelayan-pelayan pribadiku sendiri, dayang-dayang yang kini harus membantuku dengan segala kebutuhan, dari pemilihan pakaian hingga tatanan rambut. Rasanya canggung, seperti mengenakan gaun yang terlalu besar dan tidak pas di tubuhku. Aku disibukkan dengan berbagai pelajaran baru yang tak ada habisnya. Guru-guru terbaik istana didatangkan khusus untuk mengajariku etiket istana yang rumit dan penuh aturan, sejarah kerajaan yang panjang dan kompleks, serta bahasa Arab yang lebih mendalam, termasuk dialek formal yang digunakan di lingkungan istana dan saat berinteraksi dengan bangsawan. Aku juga belajar tentang protokol saat menerima tamu-tamu bangsawan dan duta besar, tata cara upacara kerajaan, serta seluk-beluk manajemen rumah tangga istana. Semua ini adalah dunia yang benar-benar baru bagiku, sebuah gunung yang sangat tinggi yang harus kudaki dengan cepat dan tanpa celah. Aku berusaha keras untuk menyerap setiap pelajaran, mengetahui bahwa setiap kesalahan kecil akan menjadi bahan gunjingan dan cemoohan di seluruh istana. Selama persiapan yang padat ini, Sultan Harun selalu berada di sisiku, mendukungku dengan penuh perhatian. Ia sering mengunjungiku di suite baruku, menemaniku belajar, dan memberikan semangat saat aku merasa kewalahan dengan tumpukan buku dan daftar protokol yang panjang. "Jangan khawatir, Fatimah," katanya suatu kali, melihatku menatap kosong keluar jendela. "Kau adalah permata yang baru ditemukan. Mereka hanya perlu waktu untuk melihat cahayamu yang sesungguhnya. Aku percaya padamu." Kata-katanya menenangkan, namun aku tahu itu tidak akan mudah. Proses penerimaanku oleh istana akan menjadi perjuangan yang panjang. Upacara pertunangan dilangsungkan secara tertutup dan sederhana menurut standar istana, hanya dihadiri oleh anggota keluarga inti Sultan, para menteri penting, dan beberapa tokoh agama terkemuka. Aku mengenakan gaun sutra berwarna putih gading yang indah, dihiasi sulaman benang emas dan beberapa permata sederhana namun elegan, yang dipilihkan langsung oleh Sultan.
Wajahku dirias oleh penata rias istana, membuatku nyaris tak mengenali diriku sendiri di cermin. Aku melihat seorang wanita yang berbeda, anggun, namun dengan mata yang masih menyimpan kegugupan seorang gadis desa. Ketika aku berjalan masuk ke ruangan upacara, di samping Sultan Harun yang gagah dalam jubah kebesarannya yang mewah, aku bisa merasakan tatapan mata yang menghujam dari setiap penjuru ruangan. Para hadirin, terutama para wanita bangsawan yang mengenakan perhiasan berkilauan dan busana mewah, menatapku dengan campuran rasa ingin tahu yang besar, keterkejutan yang jelas, dan penghakiman yang tak terselubung. Bisik-bisik samar terdengar di antara mereka, seperti desiran angin jahat. Gadis desa itu? Sungguh? Atau, apa yang mulia lihat padanya? Dia tidak punya silsilah. Beberapa dari mereka adalah sanak keluarga jauh Permaisuri Fatimah, atau sekutu-sekutunya yang setia. Mereka terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuan mereka melalui ekspresi wajah yang masam, bibir yang mengatup rapat, dan tatapan mata yang dingin, seolah aku adalah noda yang mengotori kesucian istana. Hanya Madam Zahra yang memberiku senyum kecil dari kejauhan, sebuah senyum dukungan yang tulus dan menenangkan. Permaisuri Fatimah sendiri hadir, duduk di barisan paling depan dengan wajah tegang yang nyaris tanpa ekspresi, namun matanya memancarkan amarah yang tertahan. Ia tidak berkedip saat menatapku, seolah ingin membakarku dengan pandangannya. Di sampingnya, Pangeran Jaber juga menatapku dengan tatapan sinis dan meremehkan, seolah aku adalah lelucon yang buruk. Aku bisa merasakan energi negatif yang kuat memancar dari arah mereka, sebuah kebencian yang nyata. Bagi mereka, aku adalah simbol kekalahan, sebuah penghinaan pribadi bagi ambisi mereka yang telah mereka pupuk bertahun-tahun. Mereka tidak akan pernah menerima kenyataan bahwa seorang Fatimah, seorang gadis tanpa silsilah, tanpa latar belakang, tanpa kekuasaan, akan menjadi istri sultan dan calon permaisuri mereka. Aku berusaha mengabaikan semua tatapan itu, fokus pada sultan yang menggenggam tanganku erat, seolah menyalurkan kekuatannya kepadaku. Aku tahu, ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Konflik yang sesungguhnya baru akan dimulai setelah aku resmi menjadi istrinya. Pertunangan ini adalah deklarasi perang tak terucap, sebuah pernyataan bahwa aku tidak lagi hanya seorang pelayan, melainkan bagian dari keluarga kerajaan, meskipun belum sepenuhnya diterima. Aku telah melangkah jauh dari desa kecilku, melintasi batas-batas yang tak terbayangkan, dan kini aku harus belajar bertahan hidup di tengah lautan intrik istana ini, di mana setiap senyum bisa menyembunyikan belati. Waktu berlalu begitu cepat, seolah istana ingin segera menyelesaikan anomali ini. Hari yang dinantikan, sekaligus kutakuti, akhirnya tiba, malam akad nikah. Suasana di istana terasa hikmat sekaligus tegang, sebuah campuran emosi yang aneh. Aula utama telah dihias dengan gemerlap yang memukau. Ribuan lilin beraroma lembut dan lampu kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan yang hangat, memantul pada ornamen-ornamen emas dan permadani sutra mahal yang terhampar di lantai. Aroma bunga melati yang manis dan gaharu yang mewah memenuhi setiap sudut ruangan, bercampur dengan wangi parfum mahal para tamu undangan yang memenuhi aula. Aku, Fatimah, duduk di kamar rias yang megah, dikelilingi cermin berbingkai emas dan meja penuh peralatan kosmetik. Aku mengenakan gaun pengantin tradisional Arab berwarna putih bersih, terbuat dari sutra terbaik, berhiaskan sulaman benang emas yang rumit dan taburan mutiara kecil yang berkilauan. Gaun itu terasa berat dan mewah, jauh berbeda dari pakaian sederhanaku yang biasa. Penata rias dan penata rambut bekerja dengan sangat teliti. Tangan-tangan mereka cekatan mengubah penampilanku menjadi sosok yang nyaris tak kukenali di cermin. Wajahku yang biasa kusam karena terkena debu ladang, kini bersinar lembut dengan sentuhan riasan yang pas. Rambutku disanggul tinggi dengan elegan, dihiasi tiara kecil yang berkilauan indah. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Seorang gadis desa biasa, kini akan menjadi istri seorang sultan. Rasanya seperti sebuah ilusi, mimpi yang terlalu nyata. Nenek tidak bisa hadir, tentu saja. Perjalanan yang terlalu jauh dan statusku yang kini berbeda membuatnya tidak mungkin. Namun, aku tahu doa-doanya selalu menyertaiku, memberiku kekuatan dari kejauhan. Sebelum upacara, aku menerima sebuah kotak kayu berukir indah dari Sultan Harun. Di dalamnya, terbaring indah 3 kilogram emas murni, berkilauan memantulkan cahaya. Ini adalah maharku, janji yang telah terpenuhi.
Aku memegang salah satu batangan emas itu, terasa berat dan dingin di telapak tanganku, namun juga menghangatkan hatiku. Impian nenek telah terwujud. Sebuah perasaan lega bercampur haru membanjiri dadaku. Ini semua untuk nenek, untuk kebebasan dan kebahagiaannya. Aku berjalan menuju aula akad dengan langkah perlahan, didampingi oleh Madam Zahra yang kini tersenyum hangat padaku, dan beberapa dayang senior yang kini menjadi pengawalku. Setiap langkah terasa berat, bukan karena gaun, melainkan karena beban takdir yang menanti dan ratusan pasang mata yang mengamatiku. Ketika aku memasuki aula, ratusan pasang mata yang tadinya sibuk mengobrol kini serentak tertuju padaku. Seluruh anggota keluarga kerajaan, para bangsawan terkemuka, menteri, ulama besar, dan pejabat tinggi hadir di sana. Mereka semua menatapku dengan tatapan yang sama seperti saat pertunangan. Rasa ingin tahu yang besar, sedikit kagum akan penampilanku yang sudah jauh berubah, namun lebih banyak lagi penghakiman dan kecurigaan yang tak terselubung. Aku bisa melihat dengan jelas barisan tempat Permaisuri Fatima dan Pangeran Jaber duduk. Wajah Permaisuri Fatima terlihat beku, senyumnya kaku dan tidak tulus, seolah diukir dari es. Matanya yang tajam menatapku lurus, tanpa berkedip, seolah ia sedang berusaha menembus jiwaku, mencari celah, mencari kelemahan untuk ia jadikan senjata. Di sampingnya, Pangeran Jaber bahkan tidak berusaha menyembunyikan ekspresi jijiknya. Ia mendengus pelan, lalu memalingkan wajah, seolah tidak sudi melihatku, tidak sudi mengakui keberadaanku. Tatapan-tatapan itu terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah mereka berusaha membakar keberanian dan kepercayaan diriku. Namun, di ujung ruangan, di samping kursi akad yang sudah disiapkan, Sultan Harun menungguku. Ia berdiri tegak, memancarkan aura ketenangan dan kekuatan yang menenangkan. Ketika matanya bertemu denganku, sebuah senyum tipis, tulus, dan menenangkan, merekah di bibirnya. Senyumnya adalah satu-satunya pelipur lara di tengah lautan tatapan menghakimi itu, sebuah mercusuar di tengah badai. Aku berjalan mendekat ke arahnya, merasakan genggaman tangannya yang kuat dan hangat saat aku tiba di sisinya. Genggaman itu memberiku kekuatan, seolah berkata, "Aku di sini bersamamu." Upacara akad nikah berjalan lancar, dipimpin oleh seorang ulama besar dengan suara yang berwibawa. Lafaz ijab kabul diucapkan dengan jelas dan syahdu. Ketika Sultan Harun mengucapkan, "Aku nikahkan engkau dengan Fatimah binti Muhammad," air mataku nyaris menetes. Aku kini resmi menjadi istrinya. Fatimah, gadis dari desa Seruni, adalah istri Sultan Harun al-Rashid. Sebuah keajaiban yang tak pernah kuduga. Setelah prosesi inti selesai, para tamu mulai mendekat untuk memberi selamat. Banyak yang tersenyum padaku, namun senyum itu seringkali terasa hambar, tidak sampai ke mata. Mereka memujiku, "Selamat, Yang Mulia Permaisuri." Namun di balik pujian itu, aku bisa merasakan keraguan dan pertanyaan yang tidak terucap. Siapa sebenarnya gadis ini? Apakah ia pantas? Bahkan beberapa wanita bangsawan tua, saat mencium pipiku, berbisik pelan, "Jaga posisimu, gadis muda. Istana ini bukan tempat main-main." Aku tahu, banyak dari mereka yang hanya mengikuti tradisi dan menghormati keputusan Sultan, tetapi di hati mereka, aku masih Fatimah, si gadis desa yang tidak pantas berada di sini. Malam itu adalah malam yang monumental. Aku telah mencapai tujuan awalku untuk nenek. Emas 3 kilogram sudah ada di tanganku, sebuah bukti nyata janji Sultan. Namun, aku juga tahu, malam ini hanyalah permulaan dari konflik yang sesungguhnya. Aku telah memasuki sebuah arena baru, tempat di mana perang tidak dilancarkan dengan pedang, melainkan dengan bisikan, tatapan, intrik, dan permainan kekuasaan yang tak terlihat. Statusku telah berubah, dari pelayan menjadi permaisuri, namun perjuanganku untuk diakui, diterima, dan bertahan hidup di Istana Al-Rashid baru saja dimulai. Setelah malam akad yang monumental itu, statusku berubah total. Aku bukan lagi Fatimah, si pelayan biasa, melainkan Permaisuri Fatimah, istri sah Sultan Harun al-Rashid. Meskipun namaku kini sama dengan nama Permaisuri Fatimah yang lama, sebuah ironi yang menusuk, aku tahu kedudukanku di istana adalah sesuatu yang jauh berbeda dan harus kuperjuangkan. Hari-hariku kini dipenuhi dengan tanggung jawab baru dan tekanan yang tak henti-hentinya. Pagi setelah akad, aku terbangun di kamar megah yang sama,
namun kini aku adalah pemiliknya. Dayang-dayang pribadiku, yang kini ku kenali sebagai Aisyah dan Zara, dengan sigap membantuku bersiap. Mereka adalah gadis-gadis muda yang sebelumnya juga pelayan, namun kini ditugaskan khusus untukku. Mereka ramah dan membantu, tetapi aku bisa merasakan kehati-hatian dalam setiap gerak-gerik mereka, seolah takut melakukan kesalahan di hadapan permaisuri baru. Tugasku kini bukan lagi membersihkan kamar atau merapikan jubah. Aku harus belajar bagaimana menjadi seorang permaisuri. Sultan Harun memastikan aku mendapatkan semua bimbingan yang kubutuhkan. Aku bertemu dengan para penasihat istana, mempelajari anggaran kerajaan, menghadiri pertemuan tentang kesejahteraan rakyat, dan mulai memahami seluk-beluk diplomasi. Sultan sering mengajakku berdiskusi, meminta pendapatku, dan menjelaskan berbagai keputusan penting yang diambilnya. Ia memperlakukanku dengan hormat dan kepercayaan, seolah aku adalah rekan sejawatnya, bukan hanya seorang istri. Perlakuan ini semakin mengukuhkan perasaanku terhadapnya, meleburkan sisa-sisa keraguan di hatiku. Namun, di balik semua bimbingan dan perhatian Sultan, tekanan dari Permaisuri Fatimah yang lama, sekarang disebut Permaisuri Tua, dan Pangeran Jaber semakin menguat. Mereka tidak pernah mengakui posisiku. Mereka melihatku sebagai penghalang, sebagai gadis desa yang tiba-tiba merampas apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Madam Zahra, yang kini sering menjadi perantara komunikasiku dengan staf istana lainnya, sering memberiku peringatan. Yang mulia permaisuri, katanya suatu kali dengan nada serius. Anda harus berhati-hati. Permaisuri Tua tidak akan tinggal diam. Dia punya banyak sekutu. Pertemuan pertamaku dengan Permaisuri Tua setelah akad nikah terjadi beberapa hari kemudian, saat jamuan makan siang resmi keluarga kerajaan. Aula makan itu sangat besar dan dihias megah. Aku duduk di sisi kanan Sultan, di posisi yang biasanya ditempati oleh Permaisuri Tua. Ketika ia memasuki ruangan, didampingi Pangeran Jaber, tatapannya langsung menemuiku. Wajahnya beku, tanpa senyum, matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Pangeran Jaber juga menatapku dengan ejekan terang-terangan. Suasana makan siang terasa sangat canggung. Udara dipenuhi ketegangan yang nyaris bisa kurasakan. Permaisuri Tua sengaja berbicara dengan suara keras, mengabaikan kehadiranku, membahas tentang tradisi kerajaan, silsilah bangsawan, dan bagaimana darah murni sangat penting untuk kelangsungan tahta. Setiap kalimatnya seolah ditujukan padaku, sebuah sindiran tajam tentang latar belakangku. Aku berusaha tetap tenang, fokus pada makananku, dan hanya berbicara jika Sultan mengajakku. Sultan Harun sendiri seolah merasakan ketegangan itu. Ia sesekali menggenggam tanganku di bawah meja, memberiku kekuatan, dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun Permaisuri Tua selalu kembali ke topik yang sama. Pada satu titik, Permaisuri Tua memandangku langsung. Saya harap yang mulia Permaisuri yang baru, katanya, menekankan kata baru dengan sarkasme, akan cepat beradaptasi dengan adat istiadat kita yang agung. Mengingat latar belakangnya yang berbeda. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Aku merasakan darahku mendidih, namun aku memaksakan diri untuk tersenyum tipis. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Yang Mulia Permaisuri Tua, jawabku, menggunakan gelar resmi kepadanya. Saya percaya, dengan bimbingan dari semua pihak, saya bisa belajar. Jawabanku membuatnya terdiam sejenak, terkejut karena aku berani membalas. Pangeran Jaber mendengus geli, menikmati konfrontasi ini. Sultan Harun hanya menatapku dengan bangga, seolah mengacungkan jempol dalam hati. Pertemuan itu berakhir dengan suasana dingin, namun aku tahu aku telah berhasil melewati tes pertama. Aku telah menunjukkan bahwa aku tidak akan mundur begitu saja. Aku adalah Permaisuri Fatimah yang baru, dan aku siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Pertarungan sesungguhnya telah dimulai. Pertemuan makan siang yang dingin dan penuh sindiran itu hanyalah permulaan. Setelahnya, Permaisuri Tua dan Pangeran Jaber meningkatkan intensitas serangan mereka, meskipun secara tidak langsung. Mereka tidak lagi hanya menunjukkan ketidaksetujuan dengan tatapan. Kini, mereka menggunakan setiap kesempatan untuk merendahkanku, menyoroti kekuranganku, dan mencoba mengisolasi diriku dari lingkaran kekuasaan istana. Sebuah perang dingin telah dimulai, dengan aku sebagai target utamanya.
Salah satu taktik paling kejam mereka adalah menyebarkan rumor dan fitnah. Bisik-bisik tentang diriku mulai beredar di kalangan dayang, pelayan, bahkan hingga ke telinga para bangsawan penting yang sering berkunjung. Aku dituduh menggunakan jampi-jampi atau sihir hitam untuk memikat sultan, sebuah tuduhan serius di negeri ini. Aku dituduh serakah karena menerima mahar emas yang begitu besar, seolah itu adalah tujuan utamaku. Atau yang paling menyakitkan, aku dituduh tidak pantas mendampingi seorang sultan karena latar belakangku yang sederhana dan tidak berdarah biru, seolah kehormatan seseorang hanya ditentukan oleh silsilah. Rumor itu bagaikan racun yang perlahan-lahan merusak reputasiku, membuatku merasa terasing. Beberapa dayang pribadiku, Aisyah dan Zara, bahkan mulai terlihat ragu dan menjaga jarak. Wajah mereka menunjukkan ketakutan akan terlibat dalam masalah ini. Mereka mungkin takut pada pengaruh permaisuri tua. Permaisuri tua juga sering mengundang bangsawan-bangsawan penting, terutama para wanita berpengaruh dan istri-istri menteri, untuk jamuan teh sore atau pertemuan informal di sayap istananya yang megah. Aku tahu, di sana, mereka pasti membicarakanku, merencanakan cara-cara halus namun efektif untuk menjatuhkanku dari posisi permaisuri. Aku merasa seperti ada di dalam sangkar emas, dengan ribuan mata mengawasiku dari balik tirai sutra yang mewah. Setiap gerak-gerikku dinilai dan dihakimi. Setiap senyum yang kuterima terasa palsu, menyembunyikan maksud tersembunyi. Suatu hari, saat aku sedang berjalan di taman pribadi Sultan, menikmati ketenangan sesaat, aku melihat permaisuri tua dan Pangeran Jaber sedang berbicara serius dengan seorang menteri senior yang sangat disegani di istana, seolah mereka sedang menyusun strategi. Ketika mereka menyadari kehadiranku, pembicaraan mereka mendadak terhenti, dan suasana menjadi canggung. Permaisuri tua memberikan senyum tipis yang penuh makna kepadaku, senyum yang terasa lebih dingin daripada es di kutub utara. Yang mulia permaisuri, kata sang menteri dengan canggung, membungkuk sedikit, jelas tidak nyaman berada di antara kami. Selamat siang, yang mulia, balasku ramah, berusaha menjaga ketenangan. Aku bisa merasakan tatapan menusuk dari permaisuri tua dan Pangeran Jaber sepanjang percakapan singkat itu, seolah ingin melubangi diriku. Aku tahu mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar, dan aku adalah inti dari rencana jahat mereka. Aku juga mulai merasakan hambatan dalam menjalankan tugasku sebagai permaisuri. Ketika aku mencoba memberikan ide untuk program kesejahteraan rakyat, misalnya pembangunan sekolah dasar di daerah terpencil atau penyediaan air bersih untuk desa-desa kering, beberapa menteri atau penasihat senior akan memandangku dengan ragu, atau bahkan terang-terangan menolak ideku dengan alasan tidak sesuai tradisi, atau belum pernah dilakukan sebelumnya. Padahal ide-ide itu sangat logis dan bermanfaat. Aku tahu ini adalah ulah permaisuri tua yang memengaruhi mereka di belakang layar. Mereka tidak menganggapku serius, menganggapku hanya sebagai boneka tanpa pengalaman yang bisa mereka abaikan. Sultan Harun menyadari ketegangan ini dan intrik yang mengelilingiku. Ia sering menghabiskan waktu bersamaku di malam hari, memberikan nasihat dan dukungan. "Jangan pedulikan mereka, Fatimah," katanya suatu malam, sambil melihatku yang kelelahan setelah seharian penuh menghadapi intrik. "Mereka hanya takut akan perubahan. Kau punya hati yang tulus dan pikiran yang cerdas. Itu yang terpenting bagi rakyatku dan bagiku." Ia bahkan sering secara terbuka mendukung ide-ideku di hadapan para menteri dan dewan penasihat, seolah ingin menunjukkan bahwa ia sepenuhnya percaya padaku dan ide-ideku. Namun, hal itu justru membuatku semakin menjadi target bagi mereka yang membenciku. Mereka melihat perhatian Sultan kepadaku sebagai bukti bahwa aku adalah ancaman. Konflik ini bukan lagi sekadar sindiran atau tatapan. Ini adalah perang dingin yang nyata, dimainkan dengan strategi, rumor, pengaruh politik, dan upaya-upaya halus untuk merusak reputasiku. Permaisuri tua dan Pangeran Jaber adalah lawan yang licik, berpengalaman, dan memiliki jaringan kekuasaan yang kuat di seluruh kerajaan. Aku, seorang gadis desa, kini harus belajar bagaimana menghadapi intrik istana yang kejam ini, sambil tetap menjaga diriku, menguatkan hati, dan tidak melupakan tujuanku yang sebenarnya. Aku tahu, permaisuri ini adalah tahta yang indah, namun juga jebakan yang berbahaya. Setiap hari adalah pertarungan baru, dan aku harus mencari cara untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga membuktikan bahwa aku pantas berada di sini, bahwa aku bisa menjadi permaisuri yang baik bagi rakyat.
Intrik yang dilancarkan permaisuri tua dan Pangeran Jaber memang halus, namun dampaknya terasa nyata. Aku sering merasa terasing dan tidak dianggap dalam pertemuan-pertemuan penting. Ide-ideku seringkali ditanggapi dingin atau bahkan ditolak mentah-mentah. Namun, aku tahu aku tidak bisa menyerah. Ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk membuktikan pada Sultan bahwa ia tidak salah memilihku, dan yang terpenting, untuk rakyat yang sangat kubicarakan dengannya. Puncak dari tekanan ini datang saat pembahasan anggaran dana kesejahteraan rakyat. Sejak awal, Sultan Harun telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya, dan aku sangat mendukung gagasan ini. Aku menghabiskan banyak waktu mempelajari kondisi rakyat jelata di berbagai wilayah, berbicara dengan para perwakilan desa, dan menyusun proposal untuk program-program yang mendesak. Pembangunan sumur air bersih di daerah kekeringan, pendirian sekolah di pedalaman, dan penyediaan bibit unggul untuk petani. Aku yakin, ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kehadiran permaisuri baru tidak hanya tentang kemewahan, tetapi juga tentang pelayanan. Suatu pagi, Sultan Harun mengumumkan dalam sebuah pertemuan Dewan Penasihat bahwa ia ingin mengalokasikan sebagian besar dana cadangan kerajaan untuk program kesejahteraan rakyat. Mendengar ini, permaisuri tua, yang juga hadir dalam pertemuan itu, segera menunjukkan ketidaksetujuannya. Wajahnya yang biasanya anggun kini terlihat tegang. "Yang Mulia Sultan," katanya, suaranya tenang namun penuh otoritas. "Saya khawatir alokasi dana sebesar itu akan mengganggu stabilitas keuangan istana. Ada banyak proyek lain yang lebih mendesak, seperti pemeliharaan benteng pertahanan atau pengembangan jalur perdagangan." Ia jelas sekali mengisyaratkan bahwa ide ini berasal dariku, dan itu adalah ide yang buruk. Beberapa menteri lain, yang loyal padanya, mengangguk setuju. Pangeran Jaber ikut menimpali. "Bukankah lebih bijak jika dana ini digunakan untuk memperkuat militer, Ayahanda? Di masa-masa yang tidak menentu ini, keamanan kerajaan adalah yang utama." Ia menatapku dengan seringai tipis, seolah menantangku. Sultan Harun menoleh padaku. "Permaisuri Fatimah, apa pendapatmu?" Ia sengaja memberiku kesempatan untuk berbicara, menguji keberanianku di hadapan mereka semua. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah ujian pertamaku. Aku tahu, jika aku ragu, mereka akan melihatnya sebagai kelemahan. Aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggung, dan menatap seluruh anggota dewan, termasuk permaisuri tua dan Pangeran Jaber. "Yang Mulia dan para dewan yang terhormat," kataku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang dan jelas. "Memang benar, pertahanan dan perdagangan itu penting. Namun, apa artinya sebuah kerajaan yang kaya raya jika rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan kelaparan? Air bersih dan pendidikan adalah fondasi dasar bagi kemakmuran jangka panjang. Anak-anak yang sehat dan berpendidikan hari ini adalah benteng pertahanan terkuat di masa depan. Petani yang makmur akan menghasilkan lebih banyak pangan dan pendapatan bagi kerajaan. Dana ini bukan pengeluaran, melainkan investasi untuk masa depan bangsa kita." Aku melanjutkan, menjelaskan proposal rinci yang telah kususun, lengkap dengan perkiraan biaya dan manfaat jangka panjang. Aku berbicara dengan penuh keyakinan, mengutip data-data sederhana yang kudapatkan dari laporanku. Aku melihat beberapa wajah menteri mulai menunjukkan ketertarikan, sementara yang lain masih ragu. Permaisuri tua terlihat terkejut dengan keberanian dan argumentasiku yang lugas. Ekspresi di wajahnya berubah dari sinis menjadi sedikit panik. Ia tidak menyangka aku bisa berbicara di depan umum dan berargumen sekuat itu. Pangeran Jaber mengernyitkan dahi, jelas kesal karena rencananya untuk membuatku terpojok tidak berhasil. Sultan Harun mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk kecil. Setelah aku selesai berbicara, ia menatapku dengan sorot bangga, lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh anggota dewan. "Kalian sudah mendengar pandangan Permaisuri Fatimah," katanya dengan suara berat yang penuh wibawa. "Idenya memiliki visi jangka panjang yang patut kita pertimbangkan serius. Aku ingin kalian semua mempelajarinya dan menyiapkan laporan dalam 3 hari. Meskipun Sultan belum memberikan keputusan akhir, ini adalah kemenangan kecil bagiku. Aku telah berhasil berbicara di depan mereka, menyuarakan ideku, dan mendapatkan dukungan awal dari Sultan. Namun, aku tahu ini belum berakhir.
Permaisuri tua dan Pangeran Jaber pasti akan mencari cara lain untuk menggagalkan rencanaku. Ujian sebenarnya baru saja dimulai, dan aku harus bersiap untuk pertempuran yang lebih besar demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. 6 bulan berlalu sejak malam akad. Perjalanan Fatimah sebagai permaisuri bukanlah tanpa rintangan. Permaisuri tua dan Pangeran Jaber terus melancarkan intrik, namun Fatimah, dengan bimbingan Sultan Harun dan kecerdasannya, berhasil menghadapi setiap tantangan. Ia membuktikan dirinya bukan hanya sebagai permaisuri yang cantik, tetapi juga sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat. Program kesejahteraan yang diusulkannya mulai menunjukkan hasil nyata. Sumur-sumur baru memancarkan air bersih, sekolah-sekolah di pedalaman dipenuhi tawa anak-anak, dan panen petani melimpah berkat bibit unggul. Rakyat mulai mencintai permaisuri baru mereka, menjulukinya permaisuri kebijaksanaan. Permaisuri tua dan Pangeran Jaber, melihat dukungan rakyat yang kuat pada Fatimah dan kegagalan setiap intrik mereka, perlahan mulai kehilangan pengaruh. Sultan Harun, dengan bijaksana, tidak menghukum mereka terlalu keras, namun membatasi kekuasaan mereka. Fatimah akhirnya bisa membawa neneknya ke istana. Nenek hidup dengan tenang dan nyaman, menyaksikan cucunya menjadi permaisuri yang dicintai. Hati Fatimah damai. Ia tidak hanya mendapatkan kekayaan yang melimpah untuk nenek, tetapi juga menemukan cinta dan tujuan hidup yang lebih besar di sisi Sultan Harun. Mereka memerintah bersama, adil dan bijaksana, membawa kemakmuran bagi seluruh kerajaan. Fatimah, si gadis desa, telah menemukan takdirnya, bukan hanya di atas tahta, tetapi juga di hati rakyatnya dan di sisi Sultan yang kini menjadi belahan jiwanya.